Ya Allah, ya Tuhanku, itu bukan Bapak kata, itu huruf. Walaupun Sama itu dengan huruf A, itu nggak bukan ada. kata tapi huruf. Sama dengan B, C, itu bukan kata tapi huruf. Tapi kalau Terus kamu artinya menjadikan huruf-huruf apa huruf abjad itu menjadi kata, Terus kau artinya sandingkan apa? satu huruf dengan huruf lainnya. Terus artinya Anak, apa? makan, tidur, itu jadi kata. Abjad itu A, Ya, B, siap. C, D, E, F, G, H itu Iya, artinya huruf artinya A. apa? Ada Tuh pemelihara saya gunggung tuh. Ah, Kemari gunggung. enggak kok gitu sih masa gitu. Udah makan ternak B2 kau, orang daerah B2 juga dari. Kan tadi dibilang diskusi baik-baik gitu. Muncung kau udah diterangkan huruf hijaiyah. Tolong kau huruf hijaiyah kau. Mau bagaimana kau artikan huruf hijaiyah lo? Udah kita diskusi baik-baik aja, nggak boleh berantem. Itu kau punya kawan itu kau diamkan dulu itu yang menggunggung itu. Kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, nama Bapak ini diajarkan agar jangan menyebut nama dengan. Nah, nama Bapak adalah Eloha. Dengerin dulu. Loh, Dari mana Pak nama Bapak namanya Eloha Pak? Eloha. Dari ilmu apa yang Anda pakai nama Bapak itu Eloha? Itu bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani. Bahasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing. Yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat para peloget Islam dengan beberapa oknum Kristen yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Coba jelaskan apa artinya. Saya seumur umur gak pernah baca Catarin Maryam 19 mana sih? Maryam Masa 19 cuma itu langsung- tidak ada. Masa nggak Maryam dikasih pencerahan langsung disunat? Gimana? Maryam 19 itu tidak pernah saya baca. Coba cari lagi. Coba kau haya Ainsa, coba apa artinya? Itu coba tahu. Maryam Jangan 19 kasih tidak ada. lagu-lagu gitu nggak tahu. Dia pikir mungkin Maryam pasal 19 ayat 21. Maryam 19 mana ada? Sejak kapan Maryam 19? Kau haya Iya Maryam, Ainsa. coba kau buka Maryam 19 kau buka coba. Iya, kau haya Ainsa. Bagudung, coba buka. Apa artinya?
Hei, yang buka dulu coba mana ada Mario 19 ayat 1. Saya Hei, Gondit. Gondit. Coba dulu mana gak pernah aku baca Mario 19 ayat 1. Surya Maryam 19 ayat 1. Nagodangan mahatam lapit. Loh gimana aku disunat kalau gini? Masa nggak dikasih pencerahan? Apa dikasih pencerahan ya kalau kau bawa orang salah? Apa yang kau jelaskan? Iya jelasin dulu lah. Apa itu Quran Mario 19 Surya ayat 1 itu Maryam gimana? ayat 1. Nah, itu baru betul. Maryam ayat 1. Itu baru betul. Oke, aku jelaskan. Aku buka, aku baca ya. Iya, aku buka, aku baca ya. Ya, aku baca ya. Jangan cuma langsung disunat, mau syahadat nggak kasih pencerahan, gimana tuh kamu? Apa sih kamu? Gimana orang? Ya. Coba aku baca. Gimana orang mau alaf kalau nggak kasih pencerahan? Gimana tuh kamu? Apa yang mau kau itu? Apa yang mau kau baca? Coba. Ini aku bukakan, kau baca dulu ya. Iya, Surya Maryam ayat 1. Ayo jelasin. Oh, Maryam dari Suriah. Ada memang Maryam dari Suriah. Surah Maryam ayat 1. Iya, nggak ada bilang Suriah lah, Pet. Surah. Kamu salah. Jadi bilang surah Maryam ayat 1. Aku yang tungki atau kau yang salah ngomong? Suriah kau bilang tadi. Udah surah. Tidak ada, kau bilang surah, Ya. makanya gigi itu jangan kau Surat. tanggalkan. Kau pakai lagi gigi gunggung. Iya supaya nggak pakai surat. Surat Maryam ayat 1. Ayo jelasin. Ya, apa yang mau kutanya? Apa yang kau tanya? Artinya Mau tanya. apa? Kasih pencerahan dong. Gimana sih kamu? Mau ngasih pencerahan orang gimana orang mualaf? Emangnya cuma langsung disunat, disadat, nggak kasih pencerahan? Oh, jadi kalau satu ayat itu nggak ada artinya, jadi orang nggak boleh mualaf gitu maksudmu? Ya masih banyak lah yang kita percakapkan, banyakannya diskusi dulu. Ya. Oke, Ryan. Kau tanyakan itu apa yang mau kau tahu? Ya izin. Oh, makanya aku tanya ke kamu Bang Glenn. apa artinya? Ya, Ya, ini mutasabihan buka aku tahu. datanya ya. Mutasabihan aku tahu. Cian, ini gue buka datanya Cian ya. Mutasabihan itu. Iya bentar Bang Glenn. Jadi jangan nanti teman-teman KOTN ini menganggap dengan pertanyaan itu dia hebat kali dia. Biar kita Bukan buktikan gitu. kebodohannya ya. Gimana orang Bentar mau dia, jelas kalau nggak nanya? Nih Dinda ya, saya buka ya. Nih. Ini orang minta pencerahan. Cek ada suara nggak? Loh, kok kayak gini? Ada. Itu jawaban. Nah, ini dia. Nih, surah Maryam ayat 1 ya. Ya, kita cara bacanya gini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Artinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca dulu Dinda. Dibaca dulu Dinda. Tunjukkan akhlakmu ya. Kaf ha ya ain sad. Ya. Yang kamu tanyakan apa? Yang kamu tanyakan apa? Aku kayak Apa yang mau kamu tanya? lagu-lagu. Aku tanya Oke. artinya apa? Oke, jadi gini Dinda ya, saya kasih penjelasan ke kamu. Ini salah satu huruf muqatta'ah, pembuka dari sebuah surah. Ya, Iya, huruf mana? muqatta'ah ini dengar dulu, kau mau dijelaskan nggak? Nanti ku telepon mamamu ya. Ya, Jangan macam-macam kau. Iya, taruh di situ. Ini artinya salah apa? iya dengar Terjemahannya. dulu mau dijelaskan ini. Dengar dulu mau dijelaskan ini. Kau tahu apa artinya ya. Ini adalah huruf muqatta'ah, salah satu huruf muqatta'ah pembuka surah di dalam Al-Qur'an. Seperti alif lam mim, dan huruf muqatta'ah itu salah satu huruf salah satu sifat gharib yang ada di dalam Al-Qur'an. Ya kalau kau mempertanyakan apa artinya itu, nah aku jelaskan. Huruf muqatta'ah ini merupakan huruf hijaiyah. Kumpulan dari huruf kaf, ha, ain, shad. Kalau kau mau mempertanyakan artinya, saya tanya juga ke kau.
Apa arti Bahasa ABC? apa? Udah jangan dulu. Arti ABC apa arti ABC? Dengar Itu dulu, susunan kafaya huruf ainsat itu hijaiyah. bahasa Arab atau enggak? Dinda, itu huruf hijaiyah. Kok kau tanya pula artinya? Bukan yang aku tanya, kafaya B, ainsat itu bahasa Arab apa C, bukan? artinya apa? Itu huruf hijaiyah yang belum disusun menjadi sebuah kata. Yang aku Itu tanya huruf itu bahasa hijaiyah, Arab huruf maaf atau itu huruf bukan? hijaiyah, huruf H itu hijaiyah, huruf hijaiyah, ya. Huruf A, Ain, Sod itu huruf hijaiyah. Sama halnya gini Dinda. Ini aku kasih kau datanya ya. Dengar dulu, aku punya Nih. teman Arab, nggak ada bahasa Arab kafaya. Ini. Dengar dulu, aku punya teman orang Arab. Aku tanya, Kita tanya Google ya, Tanya aja. apa arti ini huruf alfabet ini ya, A B C. Google kita tanya, Google aja error, coba error Google ditanya A B C artinya apa? Google error ini, Makanya, Pak. error ini Google tahu nih error Udah. karena karena huruf alfabet ini belum disusun menjadi dengan Ya, kata mahal. dengan huruf yang lainnya menjadi sebuah kata. Makanya Pak Jadi dengerin alif dulu. lam mim ya, hamim itu huruf dulu. muqatta'ah Adinda. Dengerin dulu. Ya, huruf Aku hijaiyah dengar. Ya, yang belum maaf. digabungkan Ya. dengan huruf yang lain menjadi sebuah kata. Jadi ketika kau mempertanyakan itu, ya, itu berarti kau menunjukkan kelongoranmu. Kau jangan sok lebih cerdas kau daripada Abu Jahal. Ini aku minta pencerahan Jangan kau dengerin ngerasa dulu. diri Siapa kau paling namanya? cerdas Siapa dari Abu namanya? Aku Jahal. punya teman Abu orang Lahab, dimit dulu toh, dimit Tanya dulu. ini bahasa. Dimit dulu dia. Jangan kalian oten-oten merasa lebih cerdas kalian dari Abu Jahal, Abu Lahab. Abu Jahal, Abu Lahab yang faham saja bahasa Tidak ada. Arab, ngerti grammar bahasa Arab, dia nggak gunakan huruf muqatta'ah itu untuk menjatuhkan Islam. Nggak pernah dia nanya kepada Nabi, apa arti alif lam mim? Apa arti hamim? Jelaskanlah. Lalu datang orang ngomong di zaman sekarang, nggak ngerti bahasa Arab, mempertanyakan sesuatu yang dianggap dirinya cerdas, malahan menunjukkan kelongorannya. Dia Halo, mempertanyakan ini kepada kita mamanya tentang Cian. arti huruf hijaiyah. Udah kita adu yang baik lah. Halo. H2H. Ya udah, apa arti ABC? Halo, Aku ini tanya. mamanya Cian. Bentar, aku mama dulu bentar. Halo. Ini mamanya Cian, iya. Bu. Mohon maaf, ini anakmu kasih makan apa? Kolongor kali. Ya betul. Ya gini. Tolonglah kalau kasih makan tuh yang sehat, yang bergizi. Dan kalau kasih makan benar tiap hari jadi bodoh. Orang Arab bilang nggak ada bahasa Arab, nggak Izin ada sedikit. kafaya ainsat, nggak ada bahasa Arab. Udah ketupon. Oke, boleh izin, Bang. Coba di Matius 26 itu, Bang. Matius 26:18. Jawab Yesus, pergilah ke kota pada si Anu. Siapa di situ, Bang, si Anu? Itu kan perumpamaan. Itu si Anu di situ siapa, Bang? Pergilah ke kota kepada si Anu. Siapa itu? Iya. Si Anu. Ustaz Yusuf perikopnya bahwa itu perumpamaan. Lihat perikopnya. Yang Di aku mana? tanya, Ini si Anu yang saya tanya. Orang- Si Anu. orang-orang Si Arab Anu. bilang nggak ada bahasa Arab kafaya ainsat, Bukan nggak si ada, Anu. nggak ada di sana. Makanya Atau aku Bang, tanya. di dalam Bibelmu Makanya dengar Tuhan dulu. berfirman dalam hati. Makanya aku tanya kamu, kafaya ainsat itu bahasa Bang. apa sebenarnya? Bang, di dalam Orang-orang Bibelmu Arab Tuhan bilang nggak. berfirman dalam hati, Bang. Tuhan berfirman dalam hati. Kira-kira itu gimana caranya si penulis tahu tuh? Tuhan Udah, berfirman aku dalam tahu. hati. Oh, kita jangan Di dalam bahas Bunda Rama, saya tanggapi bentar, Bunda Rama. dalam hati. lompat sini lompat sana nggak. Bentar Bunda Rama ya, saya tanggapi bentar. Dengar ini Cian ya. Ya, makanya kamu pakai akalmu. Kau simak penjelasanku. Yang bilang huruf kaf, ha, ain, sod itu kata siapa?
Benar memang aku tidak tanya ada itu itu bahasa dalam apa? bahasa Arab. Itu ibaratnya Itu abjad. huruf. Orang Itu Arab di abjad. sana nggak ada mengenal kata kafayaan, nggak ada di Arab sana. Ya nggak Allah ada. ya Tuhanku, itu bukan kata, itu huruf. Walaupun Sama itu dengan huruf, A, itu nggak bukan ada. kata tapi huruf. Sama dengan B, C, itu bukan kata tapi huruf. Tapi kalau Terus kamu artinya menjadikan huruf-huruf apa huruf abjad itu menjadi kata, Terus kau artinya sandingkan apa? satu huruf dengan huruf lainnya. Terus artinya Anak, apa? makan, tidur, itu jadi kata. Izin bang. Abjad itu A, Ya, B, siap. C, D, E, F, G, H itu Iya, artinya huruf artinya A. apa? Ada arti D. Teman-teman izin. Memang nggak ada apa dia ya. Ya Allah. Artinya apa? Silakan. Itu kan ayat, masa ayat nggak ada arti? Ya, kau dengarkan. Kabur nekat Dengar. nyata. Dengar. Kau dengar dulu. Aduh. Iya. Kau dengar dulu baik-baik, dengarkan. Ini singa Yehuda yang dengar kok. Nanti kalau singa Yahuda ke singa Paulus. Singa kampret kau. Singa asli, singa biang kau. Singa biang, singa B2. Oh. Udah. Ya, dengar yang bapak tadi, dengar yang bapak tadi. Yang Ada timer. Mana kurma bapak ho, tadi? Rojan. Mana Bapak kau tuh. Kuat itu komalnya itu. Ini terlindungi, aku di sini kuat ini. Apa mau ngomong apa kita? Memang binatang kau. Ah, kuat kan? Oh, binatang. Kuat komal, nggak usah takut. Kau do, begu gajang do. Yang ajar kau dari tadi dijelaskan tidak. Berapa tadi itu? Mau Boleh aku Ustaz saya ikutan? menjelaskan sama kau, binatang. Ustaz Boleh, Dio, aku silakan ikutan. ditambahkan Ustaz Dio. Silakan tambahkan Ustaz Dio. Terima kasih Bang Maka. Izin teman-temannya. Jadi sesuai yang disebutkan oleh Bang Faruk tadi, itu disebut sebagai huruful muqatta'ah. Huruful muqatta'ah itu artinya huruf-huruf yang terpotong atau terputus. Kaf, ha, ya, ain, sod. Huruf, kalau huruf itu bukan kata. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau mau dilihat tafsirnya, para ulama menafsirkan, dan itu ada riwayat-riwayat yang disebutkan oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari, salah satu imam besar dalam tafsir, dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Kaf artinya kabirun, artinya yang maha besar. Hadin artinya yang maha memberikan petunjuk. Ia artinya yaminun, yang maha memberi. Ain artinya adilun atau alimun, yang maha adil atau yang maha mengetahui. Sod artinya sadiq, yang maha benar. Makanya disebutkan kaf, ha, ya, ain, sod. Jadi dari dua jalan keluar ini mereka tafsirkan kaf, ha, ya, ain, sod dalam surat Maryam ayat yang pertama. Ya sudah benar itu Bang Faruk. Tapi kan waktu ini kan kalau dijelaskan nggak mau tahu dia. Nggak ada itu dalam bahasa Arab. Itu Izin Ustaz Dio. muqatta'ah. Izin Ustaz Dio. Mau dia gini Ustaz Dio, seperti dalam surah Al-Maun kan, kalla. Artinya di bawahnya kan sekali-kali tidak, kan? Itu mau dia. Ini kenapa ketika di original tertulisnya kaf ha ain sod, tetap tertulisnya kaf ha ain sod? Karena itu huruf hijaiyah, bukan kata. Itu gitu loh. Makanya saya bilang tadi Ustaz Dio ya, Abu Jahal, Abu Lahab yang memiliki bahasa sama-sama Nabi, faham betul grammar bahasa Arab, gak pernah menjadikan huruf muqatta'ah ya untuk menjatuhkan Islam, gak pernah. Apa arti alif lam mim Muhammad? Apa arti hamim? Apa arti kaf? Gak pernah. Lebih pintar mereka bahasa Arab dari kalian. Ini kalian tanya itu, kalau bahkan andai kan kalian ke Arab, kalian tanyakan ke orang Arab, dibilang oleh orang Arab kalian, longor kau, kata Arab, longor kau. Sama dengan alfabet tadi. Apa arti A? Apa arti B? Apa arti C? Ketika kau translate aja bahasa Inggris gitu loh, atau bahasa Indonesia kau translatekan lah. A, translatekan ke bahasa Batak. Apa A? Ditranslate ke bahasa Batak. Lai Mu'alaf 2025.
A itu kalau dibuat ditranslatekan ke bahasa Arab, ke bahasa Batak, diterjemahkan ke bahasa Batak, apa terjemahannya? 5 Maret 2025. Tetap A, kan? B diterjemahkan ke bahasa Arab, tetap ke bahasa Batak, tetap B. C diterjemahkan ke bahasa Batak, tetap C. Nggak mungkin A jadi diterjemahkan ke bahasa Batak menjadi mangan, longor memang. Oke, Dia tetap izin menyampaikan dalil ya, dalil dalam Al-Quran izin ya. Allah berfirman dalam Al-Quran di surah Ali Imran ya, yang artinya aja ya karena panjang nih. Ini tentang ayat-ayat mutasabihat dan ayat-ayat muhkamat ya. Dialah yang menurunkan kitab suci Al-Quran kepadamu Nabi Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, kepada Al-Quran. Semuanya dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang berakal. Jadi Allah sudah mengkonfirmasi bahwa tidak ada seorang pun yang bisa mentakwilnya. Jadi jangan coba-coba. Gitu ya teman-teman. Jadi Allah sudah menyampaikan di dalam Al-Quran. Oke, lanjut. Jadi ada yang apa namanya typing nih Mbak Ustadz, dia bukankah ayat mutasyabihat itu nggak boleh ditakwil? Iya, memang iya. Tapi ayat yang dibaca oleh Bunda Rahmat tadi itu ada dua tafsir di kalangan para ulama. Teman-teman yang nggak percaya boleh lihat sendiri tafsir Imam At-Tabari. La ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilm. Ada yang membaca la ya'lamu ta'wilahu illallah. Tak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali Allah. Sebagian ulama ada yang membaca qiraahnya la ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Waqafnya di rasikhuna fil ilmi. Tidak ada yang tahu ta'wilnya kecuali Allah dan orang-orang yang dalam keilmuannya dari kalangan hamba-hamba Allah. Kenapa mereka baca seperti itu? Supaya menghilangkan syubhat orang-orang kafir yang mengatakan ada ayat yang nggak diketahui maknanya. Karena yang namanya Al-Quran itu muhkam, diketahui tafsirnya. Mutasyabih, ya mutasyabih bagi sebagian orang yang nggak tahu ilmunya. Akan tetapi bagi orang-orang yang Allah berikan pemahaman yang dalam, Allah beritahukan ilmunya. Seperti tadi yang saya sebutkan. Yang saya sebut tadi itu ada dalam tafsir At-Tabari. Teman-teman cek sendiri. Tafsir tafsir surah Maryam, tafsir Imam At-Tabari atau tafsir At-Tabari. Itu ada penjelasannya. Beliau sebutkan riwayat-riwayatnya. Ada. Itu kesimpulan saja. Memang benar. Jadi ada ayat-ayat yang mutasyabih yang itu tidak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Mereka berhenti di situ. Ada juga ulama yang membaca warrasikhuna fil ilmi. La ya'lamu ta'wilahu illallahu warrasikhuna fil ilmi. Dibaca setelahnya, digabungkan. Begitu teman-teman. Jadi kita kembali kepada tafsir. Apa yang saya sampaikan tadi, jawaban tadi itu jawaban dari Al-Imam Abu Ja'far At-Tabari. Makanya setelah itu beliau bawakan riwayat yang kedua. Tidak ada yang mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah. Jadi memang Al-Quran itu komplit, sempurna. Penjelasannya luar biasa dijelaskan oleh para ulama tafsir. Hanya saja memang terkadang oten-oten ini dikasih tahu jawaban, mereka nggak mau jawaban. Memang pengennya longor-longor aja. Makanya orang yang nggak pernah belajar baca Al-Quran, ketika dia baca Al-Quran, ini coba jujur ya. Sebagian teman-teman yang membaca Al-Quran, dia kalau dia nggak pernah belajar, dia baca alif lam mim itu dia baca alama, ya nggak? Ada nggak yang pernah baca begitu? Alama. Atau dia baca hama. Padahal itu bacanya alif lam. Bang Dio boleh nanya Bang Dio? Sorry. Menurut Bang Dio dalam perspektif Islam, ayat-ayat. Perkenalkan dirinya Bang Rino. Oh iya, saya Rino Bang. Ya, dari agama. Nah, saya Islam, saya cuma mau tanya aja. Oh. Bang Dio, menurut Bang Dio,
ayat-ayat tentang sifat Allah itu termasuk sifat yang mohon maaf ya, termasuk itu ayat-ayat mutasyabih atau muhkam gitu. Terus dalam penerapan kita memahami itu kita harus memakai penerapan tafwid, takwil atau isbat bermakna. Gimana Bang Dio? Nah, kalau aku pribadi lebih mengikuti tafsir para ulama tafsir. Aku tidak berani tafsirkan sendiri. Betul, enggak, maksudnya ulama yang Bang Dio ikuti lebih memakai metode tafwid, takwil atau isbat, Bang. Aku ikuti ulama tafsir yang menafsirkan ayat. Betul, kan kayak dalil Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Iya. Itu kan ulama berbeda pandang. Ada yang memakai metode takwil, mengalihkan makna istawa menjadi istaula. Ada juga yang mengatakan istawa ya sudah bil maklum makna gitu kan. Apa? Maknanya maklum gitu, diketahui, istiqror gitu kan. Bang Dio condong kepada yang mana Bang Dio? Loh, aku sudah jawab, aku ikuti ulama tafsir yang menafsirkan ayat itu. Iya, kan ada ulama tafsir seperti Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan di dalam banyak terjemahan kitabnya itu kan mengatakan bahwasanya makna istiwa itu diganti menjadi Abang ini tahu dari mana? Itu siapa yang mengatakan Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ulama tafsir, Bang? Loh, beliau Apa dalam menafsirkan akidah, Bang. Dalam menafsirkan akidah kan banyak kawan-kawan kita. Nama kitab tafsirnya apa, Bang? Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Nama kitab tafsirnya apa? Ada Al-Ibana, ada Makhalatul Islamiyin kan gitu, Bang. Nama kitab tafsir Al-Ibana itu tentang akidah, Makhalatul Islamiyin itu tentang akidah. Salah. Gini. Saya mau tanya begini, Bang. Gini, Bang Dio. Saya mau tanya begini. Kan teman-teman kita Asy'ariyah itu kan menganggap bahwasanya makna istawa itu kan mereka pahami dengan istaula. Begitu kan? Mereka ganti dengan istaula. Sedangkan begini abangku, dengarkan abangku. Kita di sini itu diskusi lintas agama. Oke. Jadi lawan kita yang nyata adalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah. Aku tahu arah abangnya, aku tahu, Bang. Kalau abang mau rincikan firaq, aku bisa jabarkan dari firqah terdahulu di awal Islam sampai yang hari ini bisa aku jabarkan insya Allah. Tapi aku nggak mau, Bang, nggak mau aku masuk situ. Kenapa? Karena itu akan dijadikan senjata oleh teman-teman Kristen untuk menghantam kita. Jadi kita harus bijaksana dalam hal itu. Jadi ibaratnya begini, abangku. Ibaratnya kita dalam perang, musuh nyata kita itu adalah orang-orang kafir. Sedangkan dalam barisan kita ini berbagai macam bentuk pemahaman, berbagai macam bentuk mazhab yang tidak perlu kita pertentangkan, begitu abangku. Nanti kalau abang tanya aku, mazhab Bang Dio apa? Aku bisa jelaskan dari mazhab yang ada karena aku belajar Bidayatul Mujtahid karya Imam Ibn Rushd, dari Imam Malik, dari Imam Syafi'i, dari Imam Ahmad bin Hanbal, dari Imam Abu Hanifah, bisa aku jabarkan. Tapi bukan di sini tempatnya, abangku. Saya rasa Bang DM aja, Bang Rino DM aja Bang Dio, silakan. Saya rasa dari narasi Bang Dio ini sebetulnya mazhabnya mirip lah sama saya. Cuman mungkin beliau malu-malu gitu kan. Oke, lanjut. Bang, bedakan yang malu. Memang bedakan yang malu, bedakan yang memang Enggak apa, saya paham Bang Dio ini menghindari itu. Dadah. Untuk menghindari perdebatan sesama muslim, sebetulnya saya tadi cuma mau tanya aja gitu. Cuman nggak apa-apa jawab Bang Dio. Kalau kan Anda sudah memframing tadi Ustadz saya bilang malu. Dia nggak malu. Nggak mungkin beliau malu untuk mengutarakan di sini. Lantaran malunya itu takut dilihat orang non muslim gitu loh, Bunda Nora. Itu bukan malu namanya, Bang. Malu dalam arti takutnya di sesama muslim dikira berkonflik gitu loh maksudnya malu. Iya, tapi bukan Itu malu, sedang namanya, dihindari ya, Bang. Cuman Abang Rinoanya selalu memancing, nggak mengerti bahasan daripada Ustadz Dio. Seandainya Ustadz Dio sudah membatasi, harusnya saudara juga paham di situ. Tidak perlu lagi diperpanjang karena ranahnya tidak di sini. Betul, Bang. Betul. Ya sudah, apalagi jangan ada lagi pembahasan yang lain. Naikkan hotel katanya. Iya, itu cocok di roomnya kayak roomnya siapa ya? Muhammad Hanafi. Itu bisa, itu kajian Islam. Mau tanya apa saja tentang Islam silakan. Itu bukan room diskusi. Makanya room Ustadz Hanafi nggak pernah menaikkan Kristen tuh nggak pernah. Karena gini Bang Dio, saya prihatin ya. Waktu itu saya nggak usah sebut nama lah, sesama muslim nggak boleh gitu. Ada temen buka komal apologet, akhirnya saya naik dan saya bantu waktu itu.
itu mengatakan begini Bang Dio. Ditanya oleh Oten, kamu percaya dari laisa kamisli syai'un? Katanya, iya saya percaya. Lalu ditanya lagi, oke, berarti Allah tidak serupa dengan makhluk, kata Otennya kan begitu. Lalu ditanya lagi sama Oten, lalu apakah Allah itu punya sifat kekal gitu kan? Kekal itu dalam artian bako, iya kekal betul gitu. Lalu ditanya, lalu bagaimana dengan Al-Quran begitu? Lalu bagaimana dengan surga dan neraka? Apakah itu makhluk? Oh iya makhluk gitu kan. Tapi dikatakan di Al-Quran bahwa neraka dan surga juga ini Bang Dio, kata Otennya itu di framingnya itu dikatakan juga kekal. Lalu di mana dalil laisa kamislihinya? Lalu seorang yang tadi buka room mengaku apologi tadi, yaitu masih kecil lah akunnya gitu kan, saya lihat juga followersnya dikit. Itu bilang, yang saya maksud itu makhluk hidup gitu. Kalau neraka itu bukan makhluk. Nah ini kan bahaya gitu loh Bang Dio. Maksud saya nggak ada salahnya lah kalau Ustadz kayak Bang Dio juga memberikan pemahaman tentang akidah, supaya ketika ditanya oleh orang sebelah kita juga nggak kepleset. Itu Bang Dio maksud saya mau menyampaikan itu, makanya saya naik itu. Kalau mau Bang Dio mau jawab silakan, kalau tidak ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa kalau nggak jawab. Saya ini hanya saran gitu. Enggak, gimana tadi nggak kedengaran sih sinyalnya. Gini Bang Dio. Jadi ada orang buka komal apologet gitu Bang Dio kan. Nggak usah begitu, Bang Rino, langsung poin. Oke. Surga dengan neraka itu di framing sama Oten bahwa itu adalah kekal. Kan ada dalil laisa kamisli syai'un. Bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluk. Lalu di situ dikatakan oleh dia bahwa sifat Allah salah satunya adalah kekal, bako kan gitu. Wujud kidam bako kan gitu, kekal gitu kan. Nah, kemudian ada orang Oten yang ngomong gitu loh. Bahwa kalau memang dikatakan kekal, tapi ada juga ayat dan juga disepakati oleh para ulama, berarti Otennya kan baca juga kan, bahwa ada 7 makhluk yang dikekalkan, surga, neraka, kolam, gitu kan, dan lain sebagainya lah. Bang Dio juga pasti paham. Loh berarti Allah tidak laisa kamislihi, karena ada yang kekal selain daripada Allah. Kemudian orang yang tadi buka komal, yang muslim tadi, mengatakan, loh yang dimaksudkan makhluk itu yang hidup, bukan surga neraka, ini bukan makhluk. Nah ini kan nyeleweng gitu loh Bang Dio dalam bab akidah. Maksud saya yuk coba kita kuatkan lagi akidah kita juga, selain kita juga membantah syubhat. Saya juga beberapa waktu lalu di komal besar, di akun besar saya di Superboy, saya bantah Oten kok dalam membahas tauhid dan tritunggal, dan alhamdulillah kita dikasih kemenangan kan gitu. Gitu loh Bang Dio, maksud saya hanya menyampaikan ini saran-saran Bang Dio, bukan menggurui. Ya terima kasih banyak Bang. Siap-siap. Ya, kalau disebutkan tentang neraka, memang ada beberapa teman-teman juga yang keliru. Cuman kalau aku Bang ya, ini kalau aku ya, aku pribadi bukan mau menggurui teman-teman yang ada di sini. Aku lebih condong memilih untuk mengoreksi lewat DM, atau kalau aku tahu WA-nya aku WA, Bang itu salah Bang, yang benar itu. Kenapa? Itu tadi sudah aku sebutkan alasan utamaku. Aku nggak mau nanti. Ya, penjelasan yang aku jelaskan dijadikan senjata oleh Oten untuk menghantam saudara-saudaraku. Aku tahu, terkadang mereka keliru di situ, salah. Makanya kalau seandainya kebetulan aku naik di situ atau kebetulan aku di bawah, itu aku berusaha naik untuk menjelaskan. Betul. Kemarin juga saya bantu jelaskan Bang Dio. Ya. Nah, yang benar itu adalah neraka itu adalah makhluk. Betul. Kekekalan makhluk-makhluk yang diciptakan oleh Allah itu kekal atas kehendak Allah. Betul. Dan itu tentu berbeda dengan kekekalan yang Allah berikan kekekalan pada sebagian makhluk. Makanya ayat itu tidak terbantahkan, karena kekekalannya nggak sama dengan kekekalan Allah. Kekalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau gini jadi teman-teman 500 memandang pun ketika ditanya nanti sama Oten kan bisa menjawab. Seperti itu teman-teman. Bang Dio ini pernah bersih tegang dengan saya pakai akun besar saya. Itu aja. Cuman sekarang Bang Dio kemarin Ramdan ya? saya sempat berapologet juga, bukan berapologet, Bang saya Ramdan ya Bang? Betul Bang Nora, Bu Nora. Apa Ustaz Dio kalau ada salah-salah kata waktu itu? Tahu kan si Ramdan kan Bang Dio? Oh Ramdan, iya. Oh iya, Ya, Dio. Kemarin yang saya naik di itu- Surong Superboy, saya lawan Prof Meta sedikit ya. yang waktu itu terakhir yang saya di situ kesalnya itu waktu pas satu bersama lu gelek ya kan, yang kedua yang waktu ada pengapakan Al-Quran di roomnya si Taliban. Jadi gini Bunda Nora, kemarin itu pas di komalnya Superboy itu tentang tauhid dan tritunggal. Nah saya naik, saya memang nggak tertarik. Tujuan saya wallahi demi Allah, tujuan saya waktu itu di situ apa? Saya hanya ingin menyampaikan tentang tauhid. Ternyata naiklah Prof siapa itu namanya? Bang Dio mungkin kenal lah, Prometa apa siapa itu yang botak itu yang Kristen itu? Metatron. Dia menanyakan kepada kami lah soal tauhid begini dan begitu. Akhirnya sudah kami jabarkan, kami jelaskan. Alhamdulillah Allah kasih kemenangan.
Artinya gitu. Jadi saya mau klarifikasi, saya bukan anti apologet, bukan. Saya hanya nggak suka dengan oknum-oknum Bang Dio, yang kemudian mereka ya itu tadi mencoreng nama Islam dengan, mohon maaf, diskusi nggak pakai adab gitu loh Bang Dio. Itu aja yang saya kritisi sebetulnya. Saya juga berdiskusi kok gitu loh. Itu poinnya. Ya. Ya. Jadi mungkin maksudnya Bang Ramdan itu, ya silakan Bang Dio kalau ada yang mau disampaikan. Intinya begini kawan-kawanku ya. Jadi dalam dakwah itu ada namanya fikih. Fikih dakwah itu Betul. lebih dari prioritas apa yang harus kita lebih prioritaskan, apa yang kita prioritaskan dalam pembicaraan, penyampaian itu ada. Karena kalau kita ingin menyortir kesalahan, tak ada satupun di antara kita yang tidak keliru, yang tidak salah, pasti ada salah. Tapi harus ada cara yang hikmah, bagaimana cara kita mengatasi masalah seperti itu. Makanya aku lebih memilih Bang, ya kalau aku lihat ada kesalahan, aku lebih memilih untuk by DM. Nah, kecuali saya bantu Bang Dio, saya bantu naik, habis itu saya DM juga sih. Ya, kecuali kalau memang sudah terlanjur tersebar, ya mau nggak mau kita naik di situ, kita jelaskan. Intinya seperti itu. Gitu aja sih Bunda Nora, semuanya makasih banyak. Iya. Saya cuma mau menyampaikan itu Kalau Bang Dio. Abang dari awal bilang si Ramdan, saya kan kenal, lebih enak gitu loh. Nanti saya masuk lagi lah Bunda Nora pakai akun satunya lah, jangan akun. Iya, lebih enak kan? Karena akun kecil kan. Saya begini ya Bang, saya selagi Abang masih santun di room saya, Insya masih Allah. menghargai tamu-tamu di sini, saya juga pun. Walaupun orang di bawah itu typing turunkan. Ya kalau Anda masih santun ya nggak masalah saya. Ya nggak apa-apa kalau Bunda, padahal saya nggak ngapa-ngapain. Saya cuma, Ya terkadang begitulah netizen Bang, menilai kan. Jadi kita saya pahami rasa Bang aja. Dio bacaannya sama dengan saya kok, akidah wasitiyah juga kok. Ya Bang Dio ya. Wah. Bang Dionya lagi apa? Ya naik aja pakai akun yang besar nggak apa-apa Nah, kok. Bunda Saya Nora kan aku terima. turun dulu, aku pakai akun satunya ya. Oke. Oke, makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi ini saudara-saudara kita yang dibawa nih, masya Allah nih ya. Tepuk tangan dulu. Saya itu teringat ada akun saya yang satu itu memang dikhususkan hanya untuk koro-koro, nyanyi-nyanyi karaoke. Kadang kan kita lelah gitu ya itu ya. Nah, saya teringat ini saya bilang gini, yang mau naik silakan, mau nyanyi silakan, tapi di sini nggak ada debat, nggak ada diskusi. Jadi naiklah orang yang mau nyanyi. Jadi ada satu perempuan menyanyi nih itu, ya kan? Mungkin suaranya tidak masuk toh, tidak masuk. Jadi ini saudara-saudara netizen kita di bawah typingnya begini. Bunda, rasa mau pecah HP saya, Bunda. Bunda, telinga saya sudah mau hancur, Bunda. Bunda, rasa mau saya injak layar saya nih, Bunda. Nah, akhirnya belum selesai yang nyanyi itu, langsung dia bilang begini. Bun, saya ada tamu. Oh iya Bun, parkun aja, nggak usah Bun, saya turun. Akhirnya dia turun. Nah ini gara-gara tappingan. Tolonglah netizenku, kalau lagi diskusi kalian mau typing apa saya terima. Tapi ketika buka room untuk koro-koro, janganlah kalian menilai suara mereka. Dan membuat typingan yang membuat sakit hati. Ngeri kali loh toh. Dia baru nyanyi langsung banyak typingan. Bunda, layar HP saya mau pecah. Bunda. Aku udah diam. Tiba-tiba berhenti. Kenapa berhenti Kak? Bun, saya ada tamu. Ya bergun aja Bunda, gak apa-apa. Gak usah Bunda, saya turun aja. Lain kali aja saya naik lagi katanya. Aduh, tolonglah. Hey. Astagfirullahaladzim. Itu tadi Ramdan yang pernah ribut sama Bang Dio bukan sih? Iya, ini dia naik. Ini Ramdan yang pernah agak ribut. Yang pernah ribut ya. Open cam aja Bang Ramdan open cam. Oh jangan Bunda, malu aku. Gak apa-apa. Kan abang kan gak telanjang. Ya, silakan. Iya, jadi gitu. Maksud saya nggak apa-apa lah. Ya berapa loket nggak masalah gitu. Cuman saya itu agak kurang nyaman Bunda kalau ada yang hujatan gitu kan, kayak
gitu. Perasaan saya itu. Ayo dong please jangan menghujat gitu. Kalau kalian menghujat nanti orang pada takut sama Islam gitu loh maksudku. Jadi ini kan begini ya, saya menghargai Bang Ramdan ini saudara seiman. Terlepas dia mau berkawan sama lo gilek, yang Saya bagaimanapun. berteman dengan siapapun Bunda, asal tidak menghujat Nah, ya. ya. Oh, lo gila nggak menghujat ya? Jadi begini Bang Ramdan, Nah, sih. memang kalau yang Nggak, logika namanya nggak menghujat emang? Oh, waktu itu saya berteman, Bu. Itu Kang Glenn, akrab kok waktu itu. Waktu itu akrab, cuman belakangan ini memang nggak pernah satu koma lagi. Kalau memang ada yang tidak sepaham ya saya kritisi gitu, nggak masalah. Oh, jadi logika Anda anggap nggak menghujat dulu? Waktu itu sempat saya masuk, ada beberapa yang sepaham. Ketika nggak sepaham, ya saya sampaikan ke beliau, saya telepon, saya kritisi. Gitu. Oh, ya udah, kalau Anda menganggap udah menghujat ya nggak apa-apa. Kalau Anda bilang itu bukan hujatan ya beda lagi permasalahannya. Ya udah. Saya nggak mau mengarah pada person sih, Bang Glenn. ya begini, maksudnya bukan begini ya. person. Namanya kalau penghujatan itu pasti personal, nggak ada ngomong nggak person atau person sekarang. Bukan masalah person itu dia menghujat atau tidak, itu permasalahannya perbuatannya yang saya tanya. Kan saya bilang kalau menghujat person, saya kritisi Bang Ben. Tanya logika deh kalau nggak percaya. Bang Logika pernah nggak dikritisi Ramdan waktu menghujat person? Tanya aja. Menghujat person maksudnya dia menghujat agama loh. Oh, kalau itu Saya mungkin nggak saya nggak bilang. dengar atau saya pas nggak tahu itu kalau menghujat agama. Nah, Ben. Ya sudah kalau nggak tahu. Gitu sih. Ya, apa? Begini. Ada orang tipe memang menghindar yang namanya penghujatan. Jadi ketika di situ sudah ada penghujatan, dia tidak mau respon dan dia pergi. Ada tipe yang kayak gitu. Ada tipe yang suka membantai penghujat. Salah satunya memang saya sendiri. Saya sendiri Bang Ramdan. Saya ngakui memang. Ya, nggak apa-apa. Tapi intinya begini, memang gini ya, panasnya saya itu kalau mereka menghina pribadi saya, mengatakan saya begini, keluarga saya begini, itu tidak masalah. Tapi kalau sudah mengatakan Nabi saya seperti ini, Allah saya seperti itu, memperintil Al-Quran, saya jujur saja Bang Ramdan, saya ya namanya emak-emak ya kan. Iya. Iya emak-emak kalau ditampar katanya dibeginikan saja, oh mungkin udah habis saya buat itu. Apalagi nanti saya kan begitu. Tapi memang saya menghargai orang yang memang tidak suka yang ada penghujatan. Nah, orang seperti itu tidak bisa saya ajak untuk bersama saya. Enggak, ini kan jujur aja kan Bang Ramdan ya. Betul jujur kita memang itu. Saya mau angkat senjata sementara dia tidak mau main senjata. Nah, jadi begini, saudara-saudaraku yang di bawah, kita bisa membedakan. Bang Ramdan ini bukan orang yang tipe menyukai para penghujat. Tetapi ketika di ranah dia tidak ada penghujatan, bagi dia, ayo silakan monggo. Nah, itu bagi dia. Dan kita harus kemarin menghargai. di apologet itu di komalnya Superboy terakhir tentang tauhid dan Tritunggal juga saya bantah kok teman-teman Kristen, dan banyak menyaksikan 2000 mata di situ, dan alhamdulillah Bunda Nora atas izin Allah kita menang. Nah, jadi terlepas dari dia bagaimana pribadi dia dengan orang lain, nah itu urusan dia dengan Allah. Tohi. Gitu. Contoh seperti apa? Misalnya, ada juga dari beberapa Islam yang tidak suka saya karena berdiskusi yang terlalu barbar. Tapi apakah berarti itu menyurutkan giro saya untuk berdiskusi? Kan tidak juga. Tapi ya mungkin itu adalah suatu hantaman bagi saya. Ayo, rubah cara pola kamu berdiskusi. Lebih bagus ya kamu jangan hina yang kalau memang dia yakini itu adalah Tuhan dia. Tetapi ayo buka pakai data, bacakan datanya. Kalau memang sudah sepuncak itu amarah kau, serang aja pribadi dia. Mau ngatakan dasar kau memang bersalah aja kau. Udah. Dia mau nuntut saya dengan pribadi, ya kamu menghina saya laporkan, ya silakan, kan begitu. Ya kan Bang Glenn? Betul, itu saran saya. Betul. Iya, Kalau memang Itu memang saran saya. Iya, mau kau hantam dia punya apa? Baca dalilnya aja semua. Kalau dia tetap masih menghujat, turunkan baru bilang, mati kau lah, bapak kau lah. Kau macam-macam pakai aja, kau mama kau bersinggah lah apa kalau gitu loh. Makanya waktu itu sama Ustadz dia juga sempat salah paham gitu kan, yang salah paham. Karena yang saya kritisi maksud saya yang orang-orang itulah Ustadz Dio gitu. Ya, tapi begitu Bang. Memang kalau Ustadz Dio ini
agak susah juga mengontrol emosinya dia. Agak susah mengontrol. Mungkin di bulan tua waktu Bang Ramdan lagi ribut sama dia kan nggak tahu kan belum gajian waktu itu ya. Itu mungkin. Atau mungkin di awal bulan pas mau terima gaji lagi ada hambatan belum ditarik gajinya. Bla, 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 bla. Nah, gitu. Nah, jadi intinya itu saja. Kita hargai bagaimana cara orang bersikap dan cara orang bersosialis. Ini teman-teman ya, saya mau klarifikasi di sini, bukan klarifikasi ya, maksudnya kayak mau bicara gini lah. Kemarin logika sempat naik di Komal saya dan kawan-kawan saya nanya, oh Ramdan, kok nggak pernah gabung lagi di Komal saya, nggak pernah masuk lagi. Saya bilang, oh iya Bang, logika mungkin ada beberapa kepemahaman yang kita berbeda. Karena kan seiring berjalannya waktu kita belajar, saya bilang gitu. Pertama itu, yang kedua, kalau di Komal lain mungkin teman-teman melihat saya gitu kan. Saya nggak mengkritisi Alkitab. Jujur pengetahuan saya tentang Alkitab itu minim. Udah saya jawab itu. Saya hanya menjawab apa yang ditanyakan tentang keislaman, saya jawab. Tapi kalau soal Alkitab saya suruh tanya, ya mohon maaf, saya nanya aja bingung tentang Alkitab gitu tuh. Itu aja saya jujur. Bible bang, bukan Alkitab. Oh iya itulah. Nah, nilai kan naik lagi sih, Hang. Saya salah bukan orang kan? Hah? Nyebut aja saya salah gitu kan? Iya, karena kan kalau Alkitab kita tahu itu kan artinya satu kitab. Nah, mereka Matius, Markus, Injil, Tesalonika, Timotius, Korintus, bla 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 bla. Banyak kali, Bang. Itu bukan berarti Alkitab lagi, Bang. Maaf, saya nggak paham gitu. Saya nggak pernah baca Bible itu, makanya saya hanya bertugas. Bagi saya ya sudahlah, saya tujuan yang menjawab aja gitu kan. Iya. Izin sedikit, ini ada naik sih, Hang. Itu pemelihara saya Gunggung tuh. Kemari, Gunggung. Enggak kok gitu sih masa gitu. Udah makan ternak B2 kau, orang daerah B2 juga dari. Kan tadi dibilang diskusi baik-baik gitu. Muncul kau udah diterangkan huruf hijaiyah. Sama kau huruf hijaiyah kau mau bagaimana kau artikan huruf hijaiyah lo? Udah kita diskusi baik-baik aja, nggak boleh berantem. Itu kau punya kawan itu kau diamkan dulu itu yang menggunggung itu. Oh iya ya. Kan? Nurut dia kan? Kawan, Itulah kok peliharaan. kawannya? Diamkan sekalian makan itu peliharaannya itu. Kok kawannya, orang itu bapaknya, kawannya kok bilang? Nor. Siang Lia, Ya. Siang Lia, saya mau bertanya sama kamu. Kalau di dalam Bible itu kan ada kata di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa itu siapa? Gimana? Kan di dalam Bible situ ada tertulis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, di Matius 28 di ayat 19 dan seterusnya. Nah, itu kan ada dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nama Bapa di situ siapa? Nama Bapak itu gelarnya. Namanya siapa yang saya tanya? Kan dalam nama Bapa. Nah, siapa nama bapaknya? Bapak itu gelarnya, namanya itu Eloha. Iya, namanya siapa yang saya tanya? Berarti nanti namanya Roh Kudus siapa? Namanya Putra siapa? Tetap jadi satu. Firman yang jadi manusia itu Yesus. Jadi Yang saya tanya namanya kan di situ ditulis dalam nama Bapa. Berarti bapaknya punya nama. Siapa namanya? Makanya Bapaknya dulu sebelum Roh Kudus sama putranya. Saya tanya bapaknya dulu. Saya tanya namanya siapa? Diam dengerin. Bapak itu mengarah pada apa yang disebut dengan Yahweh, YHWH. Nama ini sakral disebut orang-orang Yahudi karena sudah dikatakan dalam kitab Taurat, janganlah menyebut Namanya langsung aja Pak. Jangan Yahweh. Nanti saya tanya lagi Yahweh itu apa? Namanya dulu siapa namanya? Dengerin masa cuman sepotong gitu. Mereka ini diajarin janganlah kamu menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Nah, nama Bapa ini diajarkan agar jangan menyebut nama dengan nama Bapa adalah Eloha. Dengerin dulu. Dari mana Pak nama Bapak namanya Eloha Pak? Eloha. Dari ilmu apa yang Anda pakai nama Bapak itu Eloha? Itu bahasa Aram, dalam bahasa Ibrani. Bahasa Aram dari mana Eloha? Loh, makanya dengar baik-baik ya. Aloha, Hawaii. Aloha, kita ke Hawaii.
Elah, Eloha. Jadi kalau misalnya Dengerin dulu, berarti Yesus bahasa tidak pernah Ibrani. mengajar. Dengar dulu Pak Ciang Lea. Berarti Yesus tidak masih kabur dong ajarannya. Dia tinggal nyuruh enak seenaknya menyebutkan Kamu dalam nanya nama ke Bapa. aku, Tapi aku jadi jawab, berdoanya kayak mana? kamu Siapa nama jelasin bapaknya ini? mana tuh kamu? Kamu Loh, kok bertanya ke mencret? aku. Yang jelas. Iya makanya langsung sebut saja namanya siapa namanya. Nama Bapak itu Elohim. Oke, Elohim ya namanya ya. Berarti mengikuti aturan yang ada di Perjanjian Lama kan? Dengerin dulu, makanya aku bilang nama Bapak. Suruh dengerin Elohim. lagi. Nama ini tidak sembarangan disebut orang-orang Yahudi. Nama sakral. Coba Elohim. lihat Corat sendiri kan emang begitu Corat. karakternya. Sabar Bang Dio. Hukum Corat ayat keempat, 10 hukum Corat, janganlah menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, nggak di. Berarti Yesus itu adalah Firman jadi manusia. lah yang saya tanya balik lagi berarti siapa nama bapaknya? Halo. Halo, ngelek dia. Ya secara manusia namanya Elohim. Udah dijelaskan tadi. Nama bapak secara manusia gimana Pak? Berarti Allah yang nama Elohim itu pernah menjadi manusia. Makanya dengerin dulu, aku jelasin. Bapa, Ah. Firman, dan Roh Kudus, ketiganya itu adalah Esa Ehad. Iya yang saya tanya dalam nama bapak. Berarti namanya siapa? Itu dulu. Itu apa eksistensinya? Yang saya tanya namanya dulu. Dalam nama bapak. Siapa nama bapaknya ini? Dalam Jangan nama sampai Bapa telepon nama kau Elohim. lagi, Cian. Dengar di atas kayu salib apa kata Yesus? Eli Eli lama sabatani. Elohim. Kamu Eli ini itu siapa? Ya, Eli itu siapa? Itu dalam bahasa Aram artinya bapak Pak. Bapaknya Yesus. bukan Bapak. Dia memanggil Bapak. bapaknya itu dalam bahasa Aram, Eli itu. Nah, yang saya tanya, dalam nama Eli, Putra dan Roh Kudus, siapa nama Eli ini? Makanya aku udah bilang Eli itu Elohim. Nama bapakmu Iya, itu siapa, lengkap. Cian? Itu aja deh. Hah? Nama bapak kau. Aduh, Gimana? ini orang kok longor Nama kali bapak ya. kau. Kamu ini yang nggak mau pahami. Bukan mau Bapak paham itu sekarang dari adalah dari Elohim. kaidah bahasanya kok udah salah. Elohim itu gelar dan jamak. Makanya aku udah bilang dari awal Itu Bapak jamak, itu itu gelar. Aku udah jamak. jawab. Berarti Telepon aja, bukan telepon satu. mamanya dulu. Itu bukan satu. Udah dari awal Apa aku ini? jawab Bapak itu gelar. Elon, kau bilang Elon, kan ditanya nama Bak Todor nama. Kau ditanya nama, kau jawab gelar lagi. Sekarang aku tanya gini, ya, nama bapakmu siapa? Kau bilang Namanya nama itu bapakku Tuhan. gelar, sesembahan manusia. Iya, namanya Nggak siapa? ada nama. Kalau di Berarti nggak dikenal. Nggak ada Berarti nama. nggak dikenal. Gelar. Berarti nggak dikenal. Berarti nggak Terus dikenal. gini. Yang memberi nama Berarti- Allah itu siapa? Termasuk Allahmu. Allahmu yang memberi nama siapa? Allahmu. Oh, Allah sendiri yang memberi nama. Nah, kalau Allah masalah sendiri. Siapa yang jawab. memberi nama? Ibunya yang memberi nama Allah. Yang memberi nama Allah, Allah ya Allah nama sendiri sendiri. ada di dalam Quran. Manusia Tuhan dari ada awal Qurannya. di muka bumi itu menggelari sesembahannya itu Allah. Oh enggak. Masalah Allah Sejak dalam kapan? Al-Quran itu ada ayatnya. Allah Ini sendiri yang berbeda. menamai dirinya Allah. Enggak ada, berarti ibunya ada ibu. Kalau ada, bapak. kalau ada gimana? Kalau ada gimana? Dia ada ibu. Kalau ada gimana? Iya, berarti dia ada ibu. Enggak gitu cara berpikirnya. Berarti dia ada bapak. Ada batu, namanya batu, tapi nggak ada bapak ibunya tuh. Oh, pantasan kan batu. Iya, Hajar Aswad. Iya, batu. Kalau pada batu ya, oke. Nah, saya ingat-ingat dulu ayatnya Bunda Nora. Tapi Ya. bukan aku yang bilang ya, maaf ya. Ya di mana Bang Ramdan? Bentar, aku ingat-ingat dulu. Aku lupa ya, aku nggak pegang mushaf. Sebentar. Iya, nama Allah itu batu kata kamu. Siapa yang bilang? Itu analogi Oh, kamu yang bilang Ibu tadi. kali lah kocian. Kok makan kayak apa sih kau? Udah aku bilang kau orangnya kayak gitu lah Bunda kau. Nora, coba Kau. buka surat Toha ayat 14. Aduh. Sesungguhnya aku ini adalah Allah jadi Tuhan ayat seenakku. 14 itu jawaban siapa? Nah, itu Allah sendiri itu mengatakan, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Dengar baik-baik ya, aku bantah. Itu legitimasi dari Allah langsung itu Cian. Langsung Iya, dengar legitimasinya. baik-baik. Dengar Legitimate langsung, baik-baik. dia menamai dirinya sendiri Allah gitu. Dengar baik-baik. Nggak usah didengar, Allah. suaramu itu bau, gitu kan?
Iya, dengar baik-baik. Atau kita kan udah sepakat, kita diskusi baik-baik, H2H baik-baik. Ya, kamu muter-muter, tinggal jawab aja dari tadi. Dengerin dulu. Saya ada salah. Makanya dengar. Bukan nggak ada. Dengar baik-baik, termasuk si itu, dengar baik-baik. Atau ayat 14 ya. Atau ayat 14 itu ucapan siapa? Lah itu ucapan siapa? Itu siapa yang berucap di situ? Makanya aku tanya ke kamu, itu ucapan siapa? Kamu baca ayatnya, udah baca belum? Iya, makanya aku tanya ke kamu, itu ucapan siapa? Kita diskusi baik-baik. Bunda Nora baca ayat 13 dan 15. Baik-baik, baca, Bu Nora. Kau yang baca, Heang, kurang ajar kau. Iya, sesungguhnya aku ini Allah, itu ungkapan Nabi Musa. Makanya lihat ayat ke-9. Ayat baca, buka ayat 9. Dari gundulmu Nabi Musa bisa mengungkapkan seperti itu. Ilmu apa yang kau pakai? Ayat 9. Ilmu apa yang kau pakai di situ? Udah, baca ayat 9. Toh ayat 9, baca. Kita ini education. Ini Bang Nora ya. Baca Bang Dedor, saya ini di sini tahu nggak? Ngomong sama Cian ini, tahu nggak? Serasa saya punya mujizatnya Nabi Sulaiman gitu nah. Kalau Galatia 3:13 Bang, Tuhanmu terkutuk itu gimana Bang? Tuhan kok terkutuk tuh? Tuhanmu terkutuk itu Bang. Dan di Matius Diskusi satu. Bang, sebentar dengar kita dulu, dua dengar. arah. Enggak, ini dua arah ini. Diskusi bukan Enggak, gini udah. caranya. Tuhanmu Diskusi kan terkutuk, kita Bang. dua arah, selesaiin dulu. Galatia 13 Baca Tuhanmu ayat terkutuk. 9. Bang, Ya. Tuhanmu Ya. terkutuk Bang. Bang, Tuhanmu terkutuk. Itu ucapan Bang, siapa? kenapa Tuhanmu Itu terkutuk ucapan Bang? siapa? Ya itu si Paulus yang mengutuk Tuhanmu. Nah, inilah gagal Paulus itu kan paham rasulmu. kamu. Paulus mengutip kitab Paulus Taurat. itu kan rasulmu. Paulus itu Ini rasulmu toh? Tidak ada. Paulus perkataan rasulmu toh? Paulus di situ. Perkataan Paulus di situ ngomong, tidak ada. Paulus kan rasulmu, Paulus yang bilang menulis Bibelmu itu, seperti yang menulis tertulis. Bibelmu itu Paulus. Coba baca dulu. Paulus baca itu dulu, rasulmu. Kristus Baca Galatia telah tadi. menebus kita. Nih saya bacakan nih, Galatia pasang tadi. kupingnya. Baca baik. Pasang kupingmu Bang, pasang kupingmu. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapa yang digantung pada kayu salib? Tulis di mana? Ada Di tertulis. Galatia 3:13 Koclo, siapa yang Iya, digantung pada kayu salib? Paulus bilang ada tertulis. Bunda Tertulis di terpencet mana? Bunda. Tertulis dalam kitab Taurat Nabi Musa. Kenapa? Kamu ini yang Noise. gagal paham. Aku kuliahin kamu ya. Nah, Jadi siapa? kita tahu ayat Terkutuklah orang yang 14. digantung pada kayu salib. Oh, Siapa? ayat 14 yang kamu bilang tadi. Siapa sesungguhnya tuh yang Allah digantung? Ini pengaku. Hei, Oten, siapa yang digantung? Hei, Nabi Musa siapa yang dalam digantung? ayat Siapa yang ke-9. digantung? Makanya itu Weh, buka siapa ayat yang digantung? 9, tahu ayat 9 Tuhan kok itu ucapan terkutuk. Musa. Hei, Bang. Tuhan kok terkutuk, Bang? Terkutuklah orang digantung. Siapa digantung? Tuhannya Cinlang. Iya, tapi Tuhannya Cinlang ucapan Paulus terkutuk. tentang kitab Taurat Nabi Iya itu kan Musa. rasulmu. Itu kan. Saya tanya siapa yang digantung? Bukan gini cara diskusi kalau Siapa kamu yang digantung? dua Ya kau sama jawab aku, dong. Jawab menceret dong. loh. Siapa yang digantung? Siapa yang terkutuk? Tuhannya siapa yang terkutuk itu teman-teman? sebagaimana yang Tuhannya dikatakan Cianlang. Paulus, itu Tuhannya Cianlang itu terkutuk. kutipannya Siapa yang dalam digantung? kitab Taurat Musa. Jawab ya netizen ya. Tuhannya siapa yang terkutuk? Tuhannya Cianlang ya. Cianlang, Ciangtai. Ciangtai, Cianglang. Tuhannya terkutuk. Tuhannya terkutuk ya, Cianglang, Ciangtai. Cianglang, Ciangtai. Jangan Nggak pakai kencing timer, di lantai. pakai timer. Artinya itu, jangan kencing di lantai, jangan berak di lantai. Ciangtai, Jawab. Jawab. Jadi siapa? Dalam ayat 9. Siapa? Sedikit dari Siapa? itu mualaf Bunda Rahma. Ini si bodak si silakan, Bang. memang tidak bisa ngomong. Ada Izin saya pitiku sholat. jawab. Menjawab terkutuk itu ada pitiku itu. Cara diskusinya harus legal gitu, nggak boleh gini-gini cara diskusinya. Lucu jawab di pitiku. Kita udah bilang kita nggak boleh ada hujat-hujatan dan kita education.
Kamu yang bilang nggak ada hujat-hujatan, kita diskusi baik-baik. Kalau ditanya, Terus saya cara tuh diskusi jelaskan kamu dulu. model gini gimana sih kamu? Tuhannya umat Islam menamai dirinya Allah dari huruf per huruf itu saya bisa jelaskan itu. Dari alif Gimana? lam lam ha itu jelas itu. Di mana? Jelas. Kasih dalilnya di mana? Oh nggak usah nanti kamu. Udah dibilang Toha 14. Ya di mana dalilnya dulu? Lah, tadi itu Kita Toha kan 14 itu diskusi apa baik. kalau bukan dalil itu? Taha ayat 14, sesungguhnya aku ini adalah Allah, itu ucapan Nabi Musa dan yang dia ucapkan itu mulai dari ayat 9, makanya baca ayat 9. Coba baca. Baca ayat 9. Oke, saya buka ya. Ya, Terus gitu kalau cara begitu, kalau diskusinya. saya ganti pembandingnya, di dalam Yohanes 5 dikatakan segala Jangan firman yang kau begitu, berikan baca dulu kepadaku yang tadi, telah ayat kuterima 9. dan mereka menerimanya. Itu ucapan Udah siapa nggak ada itu? hubungan, yang ada hubungan. Ya saya tanya balik sama kamu. Yesus menerima firman siapa itu? Aduh, Segala firman. Ini diskusinya kita selesain dulu Taha ayat 9. Dihubungkan. Sudah dijelasin. Allah menyatakan sendiri aku. Disampaikan kepada Nabi Musa pernyataannya. Ibu dulu yang tadi ayat 9, mana ayat 9-nya? Udah Nora, Makanya dalam kau bahasa jangan Arabnya apa itu? yang itu. Ayat 9-nya buka, baca. Biar dunia tahu. Heyang, ini mau kubacakan lapet. Enggak, Ya, baca Kau ya. diam. Ya. Kanura dibacakan aja Kanura, penipu ini si Cian ini. Udah dia, Baca. Bang Dio. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Apa kok? Dengar, baca 9-nya. Dengar. Ketika ia melihat api, kok diam dulu, Heyang? Ayat 9 tadi. Bacanya konferensi. Oh, jangan baca satu ayat. Kelas gimana sih? Iya, ayat Baca. 9 baca baik-baik. Bacanya 9 sampai 14 konferensi. Iya, kelas. bacanya 9 dulu, 9. Udah, saya baca aja dari 7. Ya, Dan ya. jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya dia mengetahui rahasia yang lebih tersembunyi. Ayat 8. Ya Tuhan. Dialah Allah. Tidak ada Baru. Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia Iya, 9, mempunyai 9. bujang ini, Bapak Baru 9. 9 apa 9? Enggak, bacanya gini loh, dalam memahami ayat itu baca 9 sampai 15 gitu. Coba Iya, baca lengkap. betul. Aku setuju. Kok bisa diam nggak sih, Makanya ya? dia dibaca dulu lah, sabar. Katanya mau Baca dulu, sabar. gitu kan. Iya. Bisa kok diam? Iya. Catat, ya. Dialah Allah, ini ayat 8. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Dia mempunyai al-asmaul husna, nama-nama yang baik. 9. Apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Nih. Stop. Siapa yang bawa? Ditanya Jibril. Bentar dulu. Iya, siapa yang bawa? Bapak kau, yang pasti bukan bapak kau, karena bapak kau Yang bawa siapa? Kau. Bujangmu, turun kau, Heyang. Yang Nggak sabar orang juga. Bapak kau tuh, suruh tuh, baik-baikin. Tentang Nabi Musa, makanya Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, apakah telah sampai kepadamu kisah Musa? Nah, baru di ayat selanjutnya dijelaskan kisah Musa itu begini. Iya, itu Allah yang berfirman. Itu Allah yang berfirman. Siapa yang Ketika bawa? ia melihat api, lalu berkatalah bla bla kan. 11. Maka ketika ia datang ke tempat api, ia dipanggil, hai Musa. 12. Sesungguhnya aku inilah Tuhanmu. Kan kata Allah kepada Nabi Musa, sesungguhnya aku ini adalah Tuhanmu, maka tanggalkanlah kedua terompamu, sesungguhnya kamu berada di lembah yang suci. Tua. Bahkan 13. gini loh Bunda Nora. Bahkan kalau mau dijelaskan kenapa Allah menamai dirinya itu Allah. Saya bisa jawab itu secara teliti itu dari alif lam lam ha itu. Boleh nggak Bunda Nora? Biar nanti kalau ditanya bisa Silakan. dijawab. Silakan. Dalam setiap huruf itu, saya rasa Ustadz Dio sepakat ini. Setiap huruf alif lam lam ha itu memiliki kemuliaan. Nggak percaya, kita buktikan. Hurufnya ada 4, oke? Jika huruf awal yakni alif dibuang, maka hilang, maka namanya tetap Allah atau milik Allah, yaitu lam lam ha, yang berarti ilahi. Dan maknanya adalah milik Allah atau untuk Allah. Contoh, di surah Al-Imran ayat 109. Ini langsung aja ya. Gitu kan? Lalu kemudian, jika huruf lam
ya, yang satu dibuang atau dihilangkan, maka tersisa huruf lam dan ha, atau dapat dibaca dengan istilah lahu, yang berarti baginya juga tetap Allah juga. Baginya itu tetap dominnya kepada Allah. Itu ada di surah Al-Baqarah ayat 116 kalau nggak percaya. Kalau Oten nggak akan paham karena nggak bisa baca Arab kan gitu. Kemudian jika huruf lam terakhir dihilangkan, maka tersisa huruf ha. Ha itu bisa dibaca hu. Hu itu domirnya kepada huwa, yang berarti bermakna dia. Contoh surat Al-Hasyr ayat 22. Terakhir, jika semua hurufnya dihilangkan, oke, alif lam lam ha dihilangkan, tidak ada huruf sama sekali, maka tetap maknanya Allah. Dalilnya mana? Surah Asy-Syura ayat 11. Laisa kamislihi syai'un, tidak ada yang serupa dengannya. Tuh, kemuliaan nama Allah, bayangkan. Kapan lagi kau mau naik, Yang? Jijik kali aku nengok kau. Gimana Ustadz Dio, betul Itu nggak? Bang Ramdan itu bisa dihilangkan. 1,9 kilometer. Gimana? Gimana Bang Dio? Itu bisa itu bisa dihilangkan. Kalau dihilangkan empat hurufnya, tetap kalau hilang semuanya kan goib. Laisa kamislihi syai'un. Maha goib, dialah yang maha mengetahui segala sesuatu. Tetap laisa kamislihi syai'un, kan gitu. Makanya Oten itu kalau nanya ke kita, asal kita paham fundamental, ya selesai gitu. Mau kanan kiri depan belakang atas bawah, kita tetap menang mau dari mana aspek itu. Menang data kan? Iya. Mereka menang congor, Bang. Gitu. Saya nggak bisa menahan emosi saya, Bang. Maklum perempuan, apalagi lagi datang bulan kan? Ini keluar sumpah serapah saya, Bang. Maklumlah, penjilat-penjilat B2 seperti itu. Liur gonggong aja, itu gonggong tadi kan? Gonggong. Nah, liurnya tuh ditampung tuh jadi diminum mereka tuh, Bang. Aduh, ampun aku. Kan mau naik lagi dia kan? Nih, Heyang. Halo Heyang. Heyang. Masih memaksakan diri. Heyang, boleh nggak aku tanya sekali tentang Alkitabmu? Tanya sekali tentang Alkitabmu. Dipanggil betul Heyang dia. Bang Ramdan silakan tanya. Diterkam dia, mau diterkam. Nah, sekarang Saya boleh tanya nggak dengerin sekali? dengerin dulu. Aduh. Kamu ini selalu mau Allah yang didengar, disembah. udah kayak perempuan. Yang mau didengar itu perempuan biasanya, Lang. Nah, iya dengerin dulu. Ya, gitu. Oh iya, kamu perempuan. Oh ya sudah, kalau kamu perempuan lanjut. Aku kan hanya baik-baik. Allah yang disembah oleh Nabi Musa. Elohim. Kamu nanya yang baik-baik, tapi nggak mau dengar baik-baik. Allahnya Israel yang disebut Elohim. Sejak kapan Arab menyebut Elohim? Itu saja. Loh, saya jelaskan tadi dalam bahasa Arab Elohim bil mana Allah, alif lam lam ha gitu kan. Contoh gini loh Bang Ciang. Kalau anjing dalam bahasa Indonesia itu anjing, kalau dalam bahasa Makanya itu jangan dengerin ibu, Makanya kita berbeda. education kan, ya. Education mah bibir kau Heyang. Kalau itu memahami gitu loh. Apa sih gitu? Kalau si ibu marah-marah akan yang berbeda maknanya. cantiknya. Ayo. Betul, berbeda. Gimana? Kayak contoh gini lah. Saya juga nggak nemu nih Bang ya. Kayak saya nggak tahu nih ya. Katakan di dalam Alkitab, kitab Kejadian gitu kan. Ini kejadian aja gitu kan. Ya. Dikatakan gitu kan. Ya. Ya. Yang dikatakan oleh Alkitab di situ atau Bible di situ, jadilah pagi dan petang itu di hari pertama, betul nggak? Siapa yang lihat? Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam, betul? Ya. Itu di Kejadian 1 itu hari pertama gitu kan. Ya, hari Sedangkan pertama. gitu kan. Nah, yang menguasai siang diciptakan benda-benda itu baru di hari keempat gitu kan. Lah terus siangnya pakai apa? Bohlam gitu di hari pertama. Dengerin dulu, denger ya. Gitu kan? Dengerin dulu ya. Di hari keempat dikatakan bahwa Allah menciptakan cakrawala, ya kan? Cakrawala. Di ayat pertama jadilah terang, ya kan dibilang tadi, ya kan? Dulu abang du. Dengerin dulu. Kalau saya ini nggak pernah menghujat abang dah. Saya ini orangnya kalem, Dengerin. lemah lembut Iya. kan seperti Hello Iya. Kitty.
Iya. Jadi Allah gini, telah Bang, menciptakan coba dengarkan terang saya di dulu. hari Coba saya pertama. bacakan ayatnya ya. Saya bacakan ayatnya ya, bentar. Iya. Di kitab Kejadian, ini kitab Kejadian 1 itu di ayat di yang pertama itu dikatakan begini, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Iya. Ini belum berbentuk dan kosong. Gelap Iya. gulita menutupi samudra raya dan roh Allah melayang-layang di permukaan air. Oke. Iya. Lalu Oke. di yang ayat 3-nya dikatakan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Oke. Ya oke, nggak apa-apa, saya sepakat di situ, nggak apa-apa. Iya, terus. Lalu di poin yang kelima dikatakan di situ di ayat 5, dan Allah menamai terang itu siang dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itu hari pertama. Oke. Iya. Nah, itu hari pertama, oke. Nah, sekarang kita masuk pada poin Ayat empat. selanjutnya. Berfirmanlah Allah ini di ayat 14-nya. Jadi Bukan Allah. Oh iya ya, Allah betul, oke. Iya. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Oke. Dan sebagai ini ayat 15-nya, dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi, dan jadilah demikian. Di ayat 16 dikatakan, maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar, yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, maksudnya di sini matahari, dan benda lebih kecil untuk menguasai malam, maksudnya bulan. Oke. Dan menjadikan bintang-bintang. Dan Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai, gitu kan? Inilah yang disebut hari keempat. Pertanyaan saya, benda penerangnya baru ada di hari keempat. Kenapa dikatakan terang siang tadi di hari pertama? Analogi begini, saya bangun rumah Desember, tapi sudah dibilang bulan Januari. Itu gimana coba cara berpikirnya? Gini, aku jelasin ya. Aku jelasin. Jadi Hari gini. pertama. Ya, Jadi gimana? gini. Jadi gini, ada Ibu, rumah sudah ibu dibilang yang terang. cantik yang jawab Jadi aku. begini. Jadi gini logika, analoginya Ibu- begini, gitu kan? Ibu Analoginya Nora yang begini. cantik, Saya yang bangun cantik rumah di amat hari Senin. dengerin. Saya bangun rumah di hari yang Senin. ditanya aku yang Bentar dulu. jawab. Saya bilang begini, saya bangun rumah di hari Senin. Analogi ini analogi silogisme pendekatan berpikir. Saya bangun rumah di hari Senin, oke. Lalu saya bilang bahwa rumah saya ini sudah terang, gitu kan? Saya pisahkan gelap dan terang itu dengan lampu bohlam. Padahal saya baru pasang lampu bohlam di hari Kamis depan tuh, gitu loh. Kira-kira logik nggak itu? Jadi gini. Dia ibu yang cantik yang jawab aku, Bu cantik. Nah, monggo Dan- silakan dijawab, diterangkan monggo. Nah, dikatakan Jadi di hari begini. pertama. Dengar Ibu cantik, di hari pertama yang dibilang tadi, jadilah terang, itu matahari. Cakrawala ya sudah buat tapi cahayanya belum ada. Jadilah, dengar. Itu baru diciptakan di hari Dengar berapa, dulu. Pak? Di hari Terangnya keempat. sudah ada. Dengerin dulu. Di hari keempat ia menciptakan penerang bulan seperti bulan, bintang. Karena pada Penerangnya saat itu mah sumbernya dari dengerin mana itu dulu, pertanyaannya? dengerin dulu sayang. Pada waktu hari Saya mau gini tuh diciptakan matahari, dengerin dulu sayang. Pada waktu diciptakannya matahari, penerang bulan itu belum ada sayang. Ya itu Bintang-bintang itu. Ketika belum ada penerang. Berarti lewat apa? Karena Dengar, Allah dengar. mau berfirman di sini bahwa benda-benda penerang baru diciptakan di hari keempat. Sedangkan di hari makanya keempat dengerin sudah terang. dulu. Iya, makanya Menangkap nggak logika berpikirnya itu? Coba-coba. Iya, Benda makanya penerang dengerin itu dulu. disebut matahari. Yang satu disebut bulan. Sedangkan matahari dan bulan baru diciptakan di hari ketiga, keempat. Makanya dengerin dulu bro yang ganteng, yang bapak yang ganteng, ibu yang cantik, Dia dengerin. bilang hari pertama itu ada matahari. Yang di Allahnya baru hari diciptakan di hari pertama adalah penerangnya matahari. Mana, Di mana? hari keempat adalah cakrawala seperti Mana itu. baca ayatnya? Artinya begini, pada waktu alam menciptakan Coba, matahari, dengerin dulu. Oke, kita buka saya. ya, open cam, saya open cam ya, supaya enak ya.
Ya. Supaya nggak salah paham nih, di mana ada dijelaskan matahari di sini sebagai penerang. Ya, jangan lihat kitab saya, nanti kamu kejang-kejang kalau lihat kitab saya sekian banyak. Ya, lihat Kejadian 1 nih sumbernya ya, nih. Ya. Nih ya, bible.com. Nih. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudera raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, berarti matahari belum ada cahaya, ya kan? Setuju? Berfirmanlah Allah. Apa kamu dibacakan kitabnya sendiri kepanasan? Heran aku. Iya. Enggak. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Oke. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Oke. Jadi terang di sini adalah sifat. Kalau matahari itu kata benda, beda. Dan Allah menamai terang itu siang, lihat. Dan gelap itu malam. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari pertama. Oke, fokus di sini. Gak ada matahari, gak ada benda penerang. Sepakat, Bang Liam? Iya, sepakat. Makanya dengar yang bentar dulu, sepakat dulu nggak ada benda penerang di sini. Iya, betul. Oke, kita lihat di ayat selanjutnya yang 15-nya. Kita lihat ya. Ya sayang ya, pelan-pelan. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda-tanda menunjukkan masa-masa dan yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua nih, hari keempat nih. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu. Benda penerang, ingat, benda penerang. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang. Sekarang saya tanya, matahari sama bulan gedean mana? Ya, bulan. Oke, matahari dan bulan besar mana? Bulan. Kau belajar di mana besar bulan? Ku tengok. Bulan. Coba Bunda Nora searching matahari dan bulan besar mana menurut sains? Matahari. Cahaya matahari lebih tinggi juga derajatnya. Nah, makanya kamu jangan menyalahkan Alkitabmu, malah saya yang bela Alkitabmu ini berarti. Di Alkitabmu yang benar mengatakan bahwa yang lebih besar untuk menguasai siang yaitu matahari, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam yaitu bulan, dan menjadikan dua bintang-bintang. Maka menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi. Tuh baru ditaruh. Dan untuk menguasai siang dan malam, untuk memisahkan terang dan gelap. Maka Allah melihat semua itu baik, jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari keempat. Allahmu baru menciptakan langit dan baru menciptakan matahari, benda-benda penerang, dan juga bulan, itu di hari keempat. Sedangkan katamu tadi ada di hari pertama, kamu itu berbohong. Makanya dengerin aku, termasuk udah ada buktinya, kitabmu sendiri yang bilang. Dengerin dulu. Kita bahas pada mulanya Allah menciptakan langit dan nih kita baca. Dengar dulu. Ya kita baca. Iya. Oke, lanjut. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Berarti langit dan bumi ya sudah ciptakan, setuju? Setuju, betul, langit dan bumi sudah diciptakan. Setuju. Matahari ya sudah buat, setuju? Belum lah, nggak ada di matahari. Dengar dulu. Kamu mau nambahin ayatmu sendiri. Ya nggak apa-apa kalau kamu dengar. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dengar dulu. Lihat. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Oke, ini hari pertama kita sepakati. Lalu kita lihat lagi ke ayat 14, ya. Nih, ini udah hari ketiga di 13, ini kita masuk pada hari keempat. Oke, kita lihat. Maka Allah menjadikan kedua benda tersebut nih. Dan di 15, dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda yang dia ciptakan di situ penerang, bukan mataharinya. Baca, kamu baca. Allah makanya dengerin di cakrawala dan untuk menguasai ini. Baca dengerin aku, Bapak yang ganteng. Baca di ayat 18, Bapakku yang ganteng. Dan Allah dan untuk menguasai siang dan malam, untuk memisahkan terang dan gelap, Allah melihat bahwa semua itu baik. Jadilah pagi dan jadilah terang itu di hari keempat. Oke, apa yang diciptakan Allah untuk menandai terang itu?
Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi. Penerang yang Lihat. diciptakan, makanya dengarkan aku. Pada ayat 14, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan Penerang, malam. makanya dengerin Siang aku. dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian, maka Allah menjadikan kedua benda penerang besar itu, yakni, nih lihat penekanannya di sini, baca ayatmu sendiri ini pada ayat 16. Yakni yang lebih besar untuk menguasai siang, yaitu matahari maksudnya, dan yang lebih kecil untuk menguasai malam. Dan ini yang dimaksud dengan bulan, dan menjadikan juga bintang-bintang. Dan ini ada di hari keempat, bukan di hari pertama. Makanya dengar aku ya. Mau Di bilang apa? ayat kedua, dengar dulu. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dia sudah ciptakan ya. Ini Oke, sudah dia. betul. Dengar dulu, makanya dengerin aku. Ke ayat kedua. Oke. Gelap gulita menutupi samudra raya. Matahari ini belum ada cahaya. Belum, betul. Sepakat. Makanya dengerin dulu. Dengerin dulu. Maksud dia tuh begini, maksud siang ini. Matahari itu sudah ada, tapi belum bercahaya. Makanya dengerin aku. Aku bicara bukan diambil dari sampah lah gitu. Udah Nora. Aku juga bicara sesuai apa yang ada di Bang Ramdan, yang bicara ini di dunia alma kalau mater, tidak Bu. dinyalakan stop kontaknya, belum keluar cahayanya. Makanya kayak HP gini. HP ini udah ada HP kan, tapi belum dinyalahin. Tapi Kita baca secara komprehensif ya. Kita baca secara komprehensif. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. dengar, stop Ayat dulu. 2, bumi Dengar. dan kosong. Gelap Satu persatu gulita dulu. menutupi samudra raya, dan Allah melayang-layang di atas permukaan air. Nah, gelap gulita. Dengar. Bang Dio, monitor Bang Dio. Enggak, jangan, biar Bang Ramdan aja, biar Bang Ramdan tahu kan. Enggak. Dengerin Aku ini dulu. menjaga image gitu ya. Aku ini nggak terbiasa, Bang Dio mohon maaf. Saya nggak terbiasa menggunakan alfabet Nabi Ismail pada Nabi Ismail ya, bicara dengan hewan terlampau lama. Lanjut Bang Dio. Ya kalau Udah sama aku aja, aku yang kalau di zaman Nabi Sulaiman si Cian ini jadi tapir. Kalian tahu tapir ya? Udah, Maksud saya. aku jelasin. Dijelasin dapat. Waktunya mengeluarkan sinar. Jadi Makanya aku jelasin. kita ngomong sama binatang dari tadi ya. Bang Glenn paham ya? Paham Makanya Ya gitu bukan Nora. Jadi dengan Makanya. diskusi saya bukan menyombongkan diri. Saya paham kan akhirnya bahwa saya ini punya kelebihan, bisa berbicara sebagaimana Nabi Sulaiman berbicara dengan makhluk lain, gitu aja. Kenapa? Tahu kenapa saya ini nekat dia? makanya dengerin dulu, Mas. SD-nya di mana sih? Kok sekolah di mana sih? Gak tahu. Bang Dio, saya coba. sama manusia sama umatnya Nabi Sulaiman bikin lapar, saya mau makan dulu. Bang Dio lanjut. Sebutkan di mana sekolah yang mengatakan bulan Bang Cian harusnya kau jawab begini tadi Bang Cian. Tunggu, tadi belum selesai diskusinya, belum selesai kok. Masa aku nggak dikasih Harusnya kesempatan kau jawab? jawab tadi, harus pakai genset. Itu matahari pakai genset. Tanya, bensinnya dari mana? Iya. Makanya Ibu Cantik adanya genset itu di situ kejadian itu. Nggak, Ibu nggak usah Cantik, selesai bicara kau. Kasih anak-anak di bawah ikut longor kayak kau, nggak usah. kasih Rana lah, oke. Nggak perlu. Cara masa Dari aku nggak kau boleh jawab. dari kau bicara lebih besar bulan daripada matahari saja udah ketahuan otakmu di mana. Udah dengerin dulu. Nggak mau dengerin, nggak perlu saya. Yang, Nggak usah dengerin binatang. yang sebentar. Jadi begini Bang Glenn. Tadi dia bilang begini. Langit dan bumi kan udah Kamu diciptakan, lihat kan? aja rotasi Ya bumi. benar, katanya si Bang Ramdan. Nah, matahari itu udah diciptakan, tapi belum waktunya mengeluarkan cahaya. Dari mana coba? Aduh. Ada memang Kak, itu matahari di film Dragon Ball itu.
sebelum dia jadi super saya kan. Kan kalau si Son Goku jadi super saya kan matahari ditarikin tangannya kan, Kamehameha jadinya. Masa matahari dia belum ada cahayanya. Tolonglah kalau untuk membela. Oh, jangan jadikan Viti nih ya. Dengarin dulu Mas, Tolong. dikasih kesempatan orang harus Nggak perlu, menjelaskan satu persatu. nggak perlu. Kau Saya penjelasanmu mau sudah lanjut bodoh. bapaknya dulu, Bang Penjelasanmu bodoh. Glenn. Penjelasannya Kalau otot. nggak perlu gimana kamu bertanya aku nggak jawab? Iya, karena kau jawabnya kayak jawab anak TK pun nggak lulus. Anak TK juga tahu lebih besar matahari paling bulan. Udah makanya dengerin dulu. Aku juga Nggak yang mau saya dengar, belajar nggak perlu ilmu alam dasar. saya dengar, nggak perlu saya dengar orang bodoh ngomong. Loh, aku Pasti yang ada kayak gitu ya, lumayan ini buat beli obat bodrek ini bicara sama. Udah, ibu cantik, yang cantik dengerin aku. Gimana nggak kasih kesempatan? Kan ranah aku untuk jawab, kamu yang bertanya, aku harus jawab. Oke, jawablah, Kok jawab. kamu yang bertanya, kamu yang Izinkan jawab? dia menjawab, semua kita mute. Silakan. Oke, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, berarti langit dan bumi sudah diciptakan. Dengar dulu, langit sama bumi sudah diciptakan. Lalu ayat kedua, bumi belum berbentuk dan gelap gulita menutupi samudra raya. Dengerin dulu. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Disitulah matahari memiliki terang. Dengerin dulu. Makanya dengerin dulu. Di awalnya dibilang gelap gulita menutupi samudra. Karena matahari belum bercahaya. Kemudian Allah berfirman, jadilah terang. Maka bercahayalah matahari. Di hari keempat Allah menciptakan cakrawala. Karena pada saat dengar dulu, pada saat matahari, Jangan nambah-nambah ayat dosa kamu. dengar dulu, pada saat matahari belum bercahaya, bulan belum, pada saat matahari bercahaya, bulan belum mengeluarkan cahaya. Nanti di hari keempat, masa langsung bercahaya bulan, masa bintang langsung bercahaya. Cahaya bulan dan cahaya bintang itu dari cahaya matahari. Gimana sih kamu, ilmu alam di mana ilmu alamnya? Kamu harus belajar ilmu alamnya. Kau bikin. Kemana kau bilang nggak ada cahayanya? Kamu harus belajar ilmu alam, makanya kami punya mata kuliah ilmu alam di Fakultas Geologi juga punya ilmu alam. Bukan cuma belajar Alkitabiah. Kau bicara ilmu Kami alam. juga belajar filsafat alam. Kau bicara ilmu alam. Kau nggak bisa bedakan. Kata kau besar bulan. Dengar dulu. Di mana besar bulan daripada matahari itu di mana? Otakmu tahu. Kamu lihat rotasi, kamu lihat aja ilmu alam mana lebih besar. Ya matahari lah. Buka. Coba Silakan sedikit. buka Bang lah. Glenn, coba buka Bang Glenn. Buka mana lebih besar sampai ke Pluto. Mana? Buka. Ada kayak bulatan gitu. Binatang. Buka. Ya dengar. Saturnus, Buka. Merkurius, Matahari luasnya 14 diameternya 14 juta kilometer ya. Bulan diameternya Makanya lihat 3.470. seperti piring itu yang piring-piring. Bumi, Mars, Jupiter. Suruh kau anjing. Bukan monyet. Kamu tampilkan Bumi, Mars, Merkurius, Venus, Jupiter, matahari, Pluto. Ayo. Tunjukkan ke saya satu saja data yang mengatakan lebih besar dari matahari. Makanya aku bilang ke kamu, tundukin di ilmu alam mulai dari bumi, Mars, Venus, Merkurius, matahari. Kamu lihat di mana lebih. Oh, mute dulu. Diam. Saya bicara daripada saya turunkan Di kau. mana-mana urutannya itu matahari dulu, matahari, Merkurius, Venus, bumi, Kamu lihat aja di putaran di bumi kayak piring itu, kayak piring ya. Lu diam dulu, Heang. Dengarkan. Venus, Mars itu tidak mengeluarkan cahaya seperti cahaya matahari sebagai penerang. Bintang tidak mengeluarkan cahaya matahari, bulan tidak mengeluarkan cahaya matahari. Masa pada saat matahari mengeluarkan cahaya langsung bulan mengeluarkan cahaya, bintang langsung mengeluarkan cahaya? Sekarang ku tanya
kau sama kau. Matahari. Cahaya bintang dengan bulan Dengar itu berasal dulu. dari mana? Bulan menerima cahaya dari matahari. Bintang Betul. Menjadi poin bukan di situ. Coba sekarang Bunda Nora lihat. Kalau kamu bilang bahwa itu, kalau kamu mau, Bunda Nora, coba searching lebih besar mana antara bulan dan matahari, tunjukin di kamera sama dia. Lebih besar matahari. Udah di sini saya sudah searching matahari dompel. Woi, matahari dompel ya. Dia sekolah di mana sih orang ini? cahaya tentang penciptaan cahaya. Masa saat matahari bercahaya langsung bulan bercahaya? Masa langsung bintang bercahaya? Enggak lah. Sekarang saya Nggak ada di ilmu alam gitu, nggak ada. Sekarang saya tanya, lebih besar mana ya? Lebih ini besar bukan mana soal matahari besar. dan bulan? Ini bicara soal cahaya yang di ayat, bukan soal Matahari jauh lebih besar daripada bulan. Iya, yang dibahas di sini Jika soal dilihat dari cahaya, si bukan Colo besarnya. Badanya. Mengalihkan lagi. Jika dilihat dari bumi, bulan dan matahari memang tampak berukuran sama. Tetapi karena matahari Yang berada kita jauh bahas di jauh ayat 3 daripada tadi bulan. tentang cahaya diam, Pak, jadi daripada ku blok kau nanti. Bulan matahari diam dulu, kau diam. Jadilah Kau besar, atau jadilah manusia sih? kecil. Yang dibahas di sini bukan soal kecil. Matahari memiliki diameter sekitar 400 Iya, kali itu lebih aku besar tahu. daripada bulan. Dan juga Iya. berjarak sekitar 400 kali lebih jauh. Bayangkan 400 Matahari adalah pusat tata surya sentral. Masa matahari bercahaya langsung bulan bercahaya? Masa langsung bintang bercahaya? Makanya itu di ayat keempat. Nih, kotanya ya, kotanya sama Google ya. Kotanya sama Google ya. Nih. Apa? Oke, Google. Siri, lebih besar mana matahari? Nah, ini pembahasan atau bukan bulan? soal besar Diam, kecil, kau monyet. Pak. Diam, Yang diam, dibahas kau ini monyet. soal Diam, kau cahaya. monyet. Diam. Aku nanya dulu, kau dengar? Ya, Siri, lebih besar mana matahari atau bulan? Ini jawabannya, dengar kok. Ibu cantik. Binatang goblok, pukimak biang, manusia tolol. Nah, itu jawaban Google. Pak. Ibu Ya, cantik. ulang ya. Ini jawabannya. Ibu cantik. Ini jawabannya, dengar. Kasih Ibu cantik dulu aku. Ibu cantik. Yang kita bahas ini tenang. Itu jawabannya. Itu Yang jawabannya kita ya. bahas di sini di ayat. Ulang lagi, ulang. Jangan longor, binatang goblok, pukimak biang, manusia tolol. Udah ya, paham ya? Nah, itu jawabannya. Udah, ini bukan bahas soal besar kecil ini. Dia Ini monyet, bahas soal belum disebut perang. tadi. Jangan Ayat longor, binatang dua. goblok, Lebih pukimak ayat biang, dua. manusia tolol. Ayat ketiga Jangan longor, binatang goblok, jadilah terang di ayat manusia ketiga. tolol. Nanti kita bahas terang. Sekarang saya tanya sekali lagi. Nanti kita bahas ke terang ya. Kita fokus pada objek terang. Sekarang Oh, gitu dong. Oke, kita fokus pada objek terang. Namun sebelum masuk pada itu, kita samakan persepsi. Lebih besar mana matahari? Lebih besar mana? Jawab dulu. Lebih besar mana matahari dengan bulan? Halo. Halo, lebih besar mana? Nanti baru kita masuk Ini pada bahasan soal Kita soal terang ini. Kita masuk pada bahasan cahaya. Oke, kita masuk pada sifat Kita cahaya. bahas ayat Alkitab soal terang, bukan soal Nanti besar kita, kecil. Kita masuk pada bahasan itu. Kita masuk. Yang saya tanya dulu sebelum kita masuk pada ranah itu, kita selesaikan di sini. Banyak. Kita sepakati lebih besar mana matahari dengan bulan. Jawab dulu. Matahari atau bulan? Tinggal jawab. Bulan. Astagfirullahaladzim. Nah, nggak apa-apa lah. Itu kan sains. Aku nggak boleh kamu bantah. Lah, oke. Kalau kamu katakan sainsmu, mana buktikan jurnalnya, karya siapa biasa saya cari? Nicholas Copernicus. Oke, dalam bukunya apa Oke, namanya? silakan cek Nicholas Copernicus. Nicholas Copernicus. Oke, Iya. saya suka nih. Saya juga baca buku beliau. Nicholas. Tampilkan ya yang Nicholas kayak siapa? piring itu. Nicholas Copernicus. Tampilkan ya, kayak yang piring, kayak yang piring Nicholas mulai dari Copernicus. bumi.
Besar mana bumi, dan matahari? Mars, Merkurius. Coba tampilkan ya, tampilkan semuanya. Sampai ke Pluto, sampai ke Pluto. Bukan itu teorinya, teori ukur loh kita pakainya loh. Udah tampilkan aja. Kau baca Nicolas ini, Copernicus. kau baca ini binatang, kau baca. Yang kamu tampilkan itu Kau adalah Plato. baca, kau baca ini Nicolas Copernicus, kau baca ini Nicolas Ya, Copernicus. baca. Bukan monyet diam. Aku baca diam monyet diam ya. Diam monyet. Nah, Nicolas Copernicus bukan mengatakan bahwa bulan lebih besar, bukan mengatakan bahwa bulan lebih besar dari matahari. Sebaliknya, ia dikenal dengan teori heliosentris yang menyatakan bahwa matahari adalah pusat tata surya. iya, aku jadi udah bilang Nicolas- matahari adalah pusat tata surya. Jadi dia nggak bilang Yang kamu tampilkan tadi, yang kamu tampilkan tadi adalah Plato. Bangsat? Pemahaman Plato ini sudah dibantah oleh Aristoteles. Dengar ini siapa Lari, itu? lari Kau baca, lagi. kau baca, Baghdad kau. itu tanya lebih besar mana? Matahari Bulan. atau bulan? Kau jawab bulan. Nah, itu Iya, jawaban. bulan. Kau tunjukkan dari Nicholas tadi. Nicholas bilang apa? Tidak mengatakan bulan lebih besar. Makanya tampilkan yang piring tadi, buka di Google, yang kayak Dora, piringan. ganti Mulai dari bumi, kita dialognya buang waktu sama mulai dari bumi, Mars, Merkurius, Bapak kan nyerah. Saturnus. Coba tampilkan. Nyerah sama binatang. Bentar. Kau udahi dulu. Turunin. Nah, turun. Itu kan Diam kau anjing. Dah. Bisa senekat itu dia ya, bisa senekat itu ya. Nanti dia minta lagi. Kita udah maki-maki dia nggak masalah kan? Ya karena di dalam Matius 15 Yesus sendiri mengatakan memang jangan mengambil roti yang udah disediakan untuk anak-anak dan memberikannya kepada asu. Nah ini mereka. Itu saya bingung gitu, saudara. Sejak kapan gitu ya usus lalat kayak gitu bisa main TikTok? Education. Cian Lang Longor di bawah. Education. Bangsat, bilang ya. Yang butuh education tuh lu, bukan kami. Education Anda rendah. Makanya kalau sekolah jangan sampai pagar doang lah, Pet ya. Lontong. Sejak kapan? Sekolah jangan sampai pagar doang. Saya bingung itu dengkul nyamuk bisa main TikTok tuh gimana ceritanya? dia melawan Itulah kalau bungkus Naik paket lagi dia begitu kan, tuh. kita lagi. Naikin dong host. Jangan udah bilang besar sama lain ya. Cek enggak. Cek. Kenapa Bang Dio mental? Untung dia itu bukan kalau dia mental gara-gara tadi si yang itu tadi justru si Nicholas itu dengan teori heliosentrisme itu dia mengatakan matahari itu sebagai pusat Dan besar, Itu yang berbeda terbesar. dengan sebagian ilmu. Iya terbesar, artinya memang matahari yang paling pusat. Itu kan bertentangan dengan teori geosentrismenya kebanyakan ilmuwan kan yang mengatakan bumi sebagai pusat alam semesta. Malah terbaliknya dibilangnya pula bulan lebih besar dari matahari. Memang betul-betul tolol. Bang Dio, SPOK-nya itu dia nggak paham gitu kan? Parah kali bah, parah itu sumpah. Justru si Nicholas yang dia sebut itu tadi penemu Epicentrum. bukan penemu heliosentrisme. Jadi mereka tuh punya konsep sendiri. Justru dia mengatakan matahari itu sebagai pusat tata surya, berarti matahari yang terbesar. Saya asal sebut aja tuh, enggak pernah baca dia itu. Kalau Quran jelas teori Big Bang itu terus. Parah emang. Itu dia katanya mau diskusi sama Pak Tio katanya. Jangan sama aku. Makanya kau Cian habis makan nasi itu minum air putih, jangan kau minum minyak tanah. Ah, ilah masih diulang lagi, ku tengok. Mana dia, woi? kena band. Dia mana? Kena band gua gara-gara dia. Di samping Kena kamera band dia. gua gara-gara si binatang ini. Lah, justru sense kamu tunjukkan itu mendukung argumen kami lo. Gimana sih kamu nih? Begini penyelesaiannya saya bilang. Dia di mana, woi?
Abad ke-25. Tahu siapa? Abad Coba ke-25. open cam coba. Open cam Abad coba. ke-25. Abad 25. Abad 25. Dan Tianlang ini agamanya apa? Dan Tianlang. Nggak mungkin Islam, karena Islam nggak mungkin ada yang bodoh macam manusia ini. Saya tengahi ya. Saya tengahi. Nggak ada yang bilang bumi itu datar. Oke, saya tengahi. Terlepas daripada bumi datar ada siang hari bulan masih ada kah? Assalamualaikum. Masih ada kah bulan pada siang hari? Semuanya Bang Ramdan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Tuhan. Pada siang hari masih ada kah bulan? Pada siang hari masih terlihat kah bulan? Bulan gimana Nah, terlihat? berarti Udah gelap. pada malam hari juga terlihat. Matahari pada malam hari enggak terlihat. Matahari walau dia nggak terlihat karena udah Ini loh ya. karena udah ditutupi planet Apa? lain. Teori Big Bang dunia itu namanya George Lemaitre. Aku tahu. George Lemaitre itu pendeta Katolik. Dia mengatakan teori Big Bang dan dia meyakini teori Big Bang. Sedangkan Al-Quran udah mengabarkan jauh-jauh hari. Kalian ini udah ketinggalan zaman. Teori Big Bang itu nggak benar. Dengerin dulu. Kata teori Big Bang bahwa dia meletus. Dia akan mengadakan ledakan besar. Big Bang. Big Bang namanya Big Bang. Siapa yang bilang teori? Namanya Big Bang. Tapi nanti tercipta hampir 14 miliar. Siapa yang Bayangkan. teori Big Bang itu nggak benar siapa? Nggak benar, itu penelitian nggak benar karena Siapa? apa? Menunggu 14 miliar baru Teori Big Bang tercipta. siapa? Yang membantah teori Big Bang siapa? Coba Cinglang. Aku. Ilah kamu siapa? Makanya kamu belum tahu. Kok bisa? Teori Big Bang itu dengar dulu. Teori Big Bang itu dikenal dengan istilah letusan besar. Dengerin dulu, letusan besar. Tapi nanti menunggu penciptaan itu menghampiri 14 miliar Teori Big baru Bang itu ada tercipta dalam ini. Al-Quran, Bunda Nora. Surah Al-Anbiya 30, coba buka kalau nggak percaya. Ada itu. Sebelum ditemukan oleh orang Belgia, Al-Quran udah duluan menemukan teori itu. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Bener nggak? Teori Big Bang satu dipisahkan. Al-Quran udah mengabarkan. Ini baru belakangan ini orang-orang kafir menemukan. Cimlang. Coba kalau kamu memang peneliti, sebutkan namamu atau minimal alma mater kampusmu atau minimal nama aslimu lah. Siapa coba? Biar kita cek gitu. Hari ini keterbukaan informasi publik. Kayak saya Ramdan jelas kok. Kalau cuma ngaku-ngaku, saya juga bisa ngaku-ngaku anaknya Pak Jokowi gitu, walaupun nggak jadi wapres. Karya ilmiahnya aja dulu tanya Bang. Iya, apa karya ilmiahmu coba, Cian? Apa? Menyesatkan manusia, otak manusia. Gigi palsu dari giginya Gunggung. Apanya? Ibu cantik jangan marah-marah, hilang cantik, kamu percaya. Terus apa lagi? Udah kan? Aku pamit dulu ya. Kalau udah selesai aku pamit. Hah? Kalau udah selesai aku pamit Bu cantik dan yang ganteng-ganteng di sini si Bapak ganteng ya kan. Kalau udah ya Di udah. universitas mana kau, Heang? Loh. Nggak boleh itu rahasia. Ya. Itu kan udah interogasi ke privat itu. Nggak Kok boleh. privat? Loh, tapi kamu kan katanya seorang penemu.
Iya, tapi nggak boleh karena biarin nanti ada yang menantang penelitian aku kalau berikut kan ada. Saya terbuka tuh, lihat data saya tuh, jelas tuh. Ya udah, gini. Mana, Oke. Itu kau baca. Kutantang penelitianmu. Kapan kita ketemu? Ayo. Kutantang penelitianmu. Kapan kita ketemu? Di mana? Di mana? Terserah di Superboy di boleh. mana? Di Enggak, Superboy. online. Saya nggak mau online, offline. Ayo. Di mana? Biar kau bawa literasimu, kau bawa literasimu. Di Superboy aja lah. Nggak mau saya online, offline. Saya pengen tahu mukamu kayak gimana bisa ngebodohin orang kayak gini. Ayo. Terus apa bawa dalil apa? Bawa apa? Kau bawa penelitian. Apa yang dibawa? Literasiku. Rasulullah syariat Islam dalam sudut pandang ilmu medis. Dalam Di pandang mana? ilmu dalam Diam, kau pandang usah kemana-mana, sudut ilmu Cerlang. medis. Cerlang, kau usah kemana-mana. Benar air Nama saya, dari lihat tulang nama saya sumsum. jelas di situ, penulis jelas, alumnus kampus jelas, ya. Jabatan saya di organisasi. Iya tadi dibilang ini Rasulullah syariat Islam dalam sudut pandang Rasionalitas. ilmu medis. Nah sekarang di dalam ilmu medis Dibaca jadi dia nggak tahu. apa benar air manis bukan keluar Rasulullah dari itu. sudut tulang sumsum belakang? Apa benar? Rasionalitas ciang kan tui kan ciang kan Ini kan ciang. penelitian. Coba kamu teliti apa Itu benar bacanya keluar di tulang rasionalitas, sumsum belakang? Udah, tunggu. Jangan kemana-mana. Gini. Cukimai, gini ya. Gini. Jangan Cukimai caci ini. maki lah, nggak bagus. Biar kau di mana? Bawa penelitianmu. Kita olah, ayo. Kita teliti, ayo. Di mana? Ketemu di mana? Iya makanya aku sekarang Nggak mau lagi saya di bantah. online. Saya nggak mau di online. Saya Aku mau di juga offline. lagi Kasih tahu. bantah penelitian yang ditulis di sini bahwa air Ya udah. keluar dari Aku tulang sumsum belakang. saya bawa itu. Di mana Oke. penelitian medis keluar dari Oke. tulang sumsum belakang? Oke, saya bawa itu. Kau bawa penelitianmu. Kapan kita jumpa? Di mana kau? Iya makanya aku bilang di mana Jadi, penelitian kamu, tulang ya? sumsum belakang keluar air Kau manis. di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau di mana? Waalaikumsalam. Kau di mana? Di Bandung lah. Di mana Ayo. sih? Di Bandung di mana kita jumpa? Ayo. Di Saguling. Saguling di Waduk Saguling. Iyalah. Kok tahu? Sejak kapan Saguling itu Bandung? Loh, udahlah kamu nggak pernah datang. Saya orang Bandung, monyet. Lo bilang Bandung sama gue orang Iyalah, Bandung. udah yang bahas ini di mana? Iya, Cukimai di mana Cukimai? Cuki di mana? Hah? Ayo, kau bawa penelitianmu, kau bawa penelitian ini biar kau bawa punya Caci rangkaian maki penelitiannya kita itu. bahas ayo. Mengapa apa? Kau yang paling caci maki. Tegur lah orang ini. Kau Cuki, lebih baik saya caci maki daripada sok pintar. Kau di mana? Jadi Ayo, gini ya, kan kau bilang saya jelaskan ya. kau peneliti. Udah dibilang aku di Bandung gimana sih mau bilang? Ya udah, Kamu ayo buka. jumpa di mana kita? Kamu buka di situs namanya Trend Science, itu penelitian sains. Yang dimaksud dengan tulang belakang atau tulang sulbi atau tulang rusuk itu disebut dengan inguinalis. Inguinalis kanal. Itu memang jalur tempuh yang dilalui oleh ovarium. Lewat situ memang. Dan ini penemuan terbaru. Kamu yang kurang update. Siapa yang penemuan siapa itu? Kamu buka di Trend Science. Premfine juga aku tulis ya. Premfine penemuan mana? Diskusi gini aku suka. Ya Education. udah, makanya kita diskusi langsung, ayo. Nggak usah di online kan kabur-kaburan. Di mana? Di Bandungnya di mana kita jumpa? Yang bilang tadi. Di Yang Bandung, tadi. di Saguling di mananya? Di Saguling di mananya? Saguling, kecamatan Saguling, masa mengaku Bandung nggak tahu Saguling gimana sih? Sejak kapan Saguling, Waduk Saguling di Bandung? Loh, ini bukan bicara waduk Saguling. Di Saguling, kecamatan Saguling di mana sih? Di Cililin. Iya. Ya udah, di mana? Ayo, kapan aku ke sana? Di Kapan mana, ada waktu? Ada waktu. Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat digunakan nantinya jika bertemu dan berdiskusi dengan oknum Kristen.
Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.